Bab 1 Berpura-pura tuli. Istri saya adalah seorang pramugari yang cantik, dan saya adalah orang pedesaan yang otentik. Banyak orang iri pada saya di puncak hidup saya, tetapi mereka tidak tahu seberapa banyak kepahitan dan penghinaan yang telah saya alami. Saya dan istri saya diperkenalkan oleh seorang teman. Dia bekerja di agen pernikahan. Dia menemukan saya hari itu dan mengatakan bahwa ada seorang wanita yang ingin menikah, dan saya sangat memenuhi syarat. Kondisi pernikahan sangat aneh, menantu dari pintu ke pintu, sederhana dan jujur, pengecut, bisu tuli. Orang tua saya pergi lebih awal, dan ada seorang adik perempuan berusia 16 tahun di keluarga yang menderita anemia berat. Saya selalu berada di bawah banyak tekanan. Kepribadian saya juga sangat tertutup, bahkan saya sedikit rendah diri. Esteem. Jadi kondisi ini sangat cocok untuk saya. Tetapi meskipun saya tidak suka berbicara, saya bukan bisu tuli. Teman saya mengatakan bahwa wanita ini sangat kaya dan akan membayar uang hadiah yang besar, yang membuat saya sangat tergoda. Lagi pula, biaya pengobatan tahunan saudara perempuan saya sangat tinggi, dan saya tidak mampu sama sekali. Jadi saya sangat ingin menikahi wanita ini. Akhirnya teman saya mendapat ide. Dia mengatakan bahwa wanita itu ingin mencari seorang bisu tuli karena dia pasti takut dengan pembicaraan pria itu. Dia hanya ingin menemukan seseorang untuk melanjutkan garis keluarga. Harus ada tidak ada rahasia lain, biarkan aku berpura-pura menjadi tuli bisu, dan itu jenis tuli bisu yang bisa membaca dan menulis. Dia mengatakan bahwa selama dia bisa selingkuh selama 3-5 bulan, tidak masalah jika dia ketahuan setelah menikah. Saya melakukan apa yang saya lakukan. Pertama kali saya bertemu dengannya adalah di sebuah restoran teh dekat bandara. Ketika saya melihatnya, saya benar-benar terpana. Saya selalu mengira dia adalah wanita tua yang jelek, tetapi saya tidak menyangka akan seperti itu. Seorang pramugari, dia masih mengenakan seragam pramugari, belum lagi cantik, sangat elegan. Dia hanya melirikku dengan santai, dan akhirnya berkomunikasi denganku dengan mengetik di ponselnya sebentar, lalu pergi. Namanya Bao Wen. Dia berusia 26 tahun dan 4 tahun lebih tua dariku. Aku merasa dia memperlakukanku dengan dingin dan menghina. Dia mungkin tidak menyukaiku. Tanpa diduga, 3 hari kemudian, saya menerima pemberitahuan darinya, mengatakan bahwa jika saya tidak keberatan, saya bisa menikah. Secara alami, saya tidak keberatan. Saya merasa seperti hidup dalam mimpi. Saya tidak tahu apa yang dia sukai dari saya. Kemudian Bao Wen membawa saya ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Saya hanya melihat ibu Bao Wen yang terlihat sangat muda, mengenakan congsam ketat, dan kulitnya terawat. Saya merasa dia adalah saudara perempuan Bao Wen, dan saya akan mempercayainya. Bao Wen memperkenalkan saya kepada ibunya, mengatakan bahwa saya adalah orang bisu tuli, dan tidak nyaman untuk berkomunikasi. Tetapi saya adalah orang yang sangat baik, dulu juga menyelamatkan hidupnya, memiliki rasa tanggung jawab, mengatakan bahwa dia sangat menyukai saya. Saya harap ibunya setuju. Ibunya menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti mainan. Mereka mengira saya benar-benar tidak dapat mendengar, dan mereka berkomunikasi dengan sangat tidak hati-hati. Pada akhirnya, ibunya berkata bahwa saya terlihat baik dan tubuh saya cukup kuat, tetapi aspek bisu tuli sedikit tidak masuk akal. Bao Wen berkata bahwa dia hanya suka bahwa saya tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara, sehingga dia dapat memiliki ruang pribadinya sendiri, sehingga ibunya tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia setuju dengan saya. Saat kami makan bersama hari itu, ibunya terus menatapku diam-diam, seolah-olah dia masih mengamati dan mengujiku. Seminggu kemudian, Bao Wen dan saya mendapatkan sertifikat. Kami tidak mengadakan pernikahan akbar, tetapi hanya mengaturnya. Mungkin ada kurang dari 10 kerabat yang datang. Pasti terlalu banyak orang yang tahu tentang ketulian saya dan merasa malu. Di malam hari, Bao Wen dan saya tinggal di ruang pernikahan. Bao Wen mengetik di ponselnya dan meminta saya untuk mandi dulu. Jadi saya bergegas mandi. Lalu dia juga pergi mandi, dan saya menunggunya di tempat tidur. Setelah keluar dari kamar mandi, Bao Wen hanya mengenakan piyama renda ungu, yang membuat saya sedikit malu. Bagaimanapun, meskipun kami sudah menikah, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang dan saya tidak bisa melepaskannya sama sekali. Segera dia berada di tempat tidur, dan dia melepas piyamanya. Tapi saat ini, dia tiba-tiba mematikan lampu, lalu menarik selimutnya, dan menutupi tubuh kami dengan selimut itu. Dia diam-diam menunjukkan teleponnya kepada saya, dan dia mengetik sebuah baris dalam memo. Ibu saya memasang kamera di kamar untuk memantau. Anda harus bekerja sama dengan saya. Ketika saya melihat ini, saya benar-benar bingung. Apa artinya ini? Dan dia dengan cepat membuka memo berikutnya. Kali ini paragraf yang panjang, dan setelah membacanya, saya mengetahui apa yang sedang terjadi. Bao Wen berkata bahwa alasan dia menikah denganku hanya untuk berurusan dengan ibunya, dan dia sebenarnya berencana untuk tidak menikah seumur hidupnya. Dan dia telah menemukan pacar palsu untuk berbohong kepada ibunya sebelumnya, tetapi dia ketahuan. Jadi ibunya tidak terlalu mempercayainya sekarang. Jadi Bao Wen menemukan saya, seorang bisu tuli yang jujur, untuk menikah, karena saya tidak terhitung orang normal, tidak banyak yang merusak hidupnya.
Dan Ibu Bao Wen memasang kamera di kamar untuk memastikan Bao Wen tidak berbohong padanya kali ini. Hanya untuk melihat apakah kami akan berhubungan seks atau semacamnya. Karena ibunya selalu ingin memeluk seorang cucu. Melihat ini, saya akan. Semua orang layu. Saya berkata bagaimana mungkin wanita cantik seperti Bao Wen jatuh cinta pada saya. Ternyata semuanya adalah rutinitas. Saya hanya potongan-potongannya. Saya tiba-tiba merasa sedikit sedih dan merasa minder. Dan tepat pada saat ini, Bao Wen tiba-tiba menatapku lagi, memberi isyarat agar aku bekerja sama dengannya. Sekitar setengah jam kemudian, kami berakhir. Setelah selesai, Bao Wen bangkit dan mengenakan piyama ungu, duduk di samping tempat tidur, menyalakan rokok panjang dan tipis dan mulai merokok. Tapi aku menutupi kepalaku dengan selimut dan tidak berani keluar. Mungkin karena pasang surut kehidupan datang terlalu cepat, dan air mata mengalir di mata saya. Tetapi pada akhirnya saya menahan diri dan tidak menangis. Saya hanya berpikir di sana, mungkinkah saya, Chen Ming, telah sudah seperti ini selama sisa hidupku, dan aku tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Bahkan tidak bisa menyentuh istrinya sendiri. Tapi aku hanya berani memikirkannya, dan akhirnya melewati malam dalam diam. Dalam beberapa hari berikutnya, Bao Wen tidak masuk kerja, seharusnya cuti pernikahan, karena saya seorang bisu tuli, dan dia tidak banyak berbicara dengan saya. Dan hidup saya juga sangat sederhana, saya hanya membersihkan rumah setiap hari, mengepel lantai dan menanam bunga dan sebagainya. Meskipun saya bebas, saya merasa sangat tidak berguna, tetapi saya tidak dapat menahannya, karena saya hanyalah seorang menantu dari pintu ke pintu, dan saya sudah menikah. Seminggu kemudian, cuti pernikahan Bao Wen berakhir dan dia kembali bekerja, sementara hidup saya masih membosankan. Saya bahkan tidak keluar rumah setiap hari, karena takut Ibu Bao Wen masih mengawasi saya. Saya berpikir bahwa seluruh hidup saya mungkin seperti ini. Meskipun saya tidak berguna, setidaknya itu normal. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini hanyalah awal dari penghinaan saya. Malam itu, ketika saya sedang menonton TV di lantai atas, tiba-tiba saya mendengar pertengkaran di lantai bawah. Bao Wen dan ibunya, sepertinya Bao Wen telah kembali dari liburan. Saya mendengar Ibu Bao Wen bertanya kepadanya, "Xiao Wen, apakah kamu hamil?" Bao Wen menjawab dengan sedikit tidak sabar, "Tidak, itu tidak mudah, dan saya curiga Chen Ming tidak dapat melakukannya. Saya tidak punya waktu sekarang. Saya akan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan ketika saya sedang cuti tahunan." Mendengar ini, otak saya tercengang. Anda tidak mengizinkan saya menyentuhnya sama sekali. Anda sebenarnya mengatakan saya tidak bisa melakukannya. Saat ini, saya merasa malu dan bersalah. Saya sangat ingin bergegas turun dan memberitahu Ibu Bao Wen bahwa Bao Wen berbohong padanya. Tetapi saya tidak berani karena saya takut kehilangan hidup saya saat ini. Bab 2 lembar uji laboratorium. Belakangan, Bao Wen bertengkar dengan ibunya beberapa kali lagi. Arti umumnya adalah membiarkan ibunya mengurus urusannya, lalu dia naik ke atas dengan sepatu hak tinggi. Saya sangat ketakutan sehingga saya duduk tak bergerak di sofa, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Segera Bao Wen datang ke kamar, dan saya segera mengangkatnya dengan senyum di wajah saya, dan mengulurkan tangan untuk membantunya membawa tas, tetapi dia mendorong saya dan menyuruh saya keluar. Saya tidak berani bereaksi sedikit pun, dan saya tetap mengikutinya dengan sopan. Dia mengabaikanku dan langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia mengenakan pakaian olahraga yang ketat. Bao Wen memiliki hobi aerobik, jadi dia langsung melompat ke depan cermin. Melihat punggungnya, aku tidak bisa berhenti berpikir, dia adalah istriku, kenapa aku tidak bisa memilikinya? Saat ini, Bao Wen melihatku mengintipnya dari cermin. Mungkin karena dia belum melepaskan amarahnya, tetapi dia berbalik dan mendatangi saya, mengangkat tangannya dan menamparkan saya, memarahi, "Apa hak Anda untuk melihat saya? Jika Anda melihat saya lagi, saya akan mencungkil matamu." Di pedesaan kami, seorang pria ditampar oleh seorang wanita, itu adalah penghinaan terbesar, tapi aku hanya bisa menahannya. Aku pura-pura tidak mendengarnya, menatapnya dengan bingung, dan kemudian berlari ke kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, saya tahu dalam hati bahwa Ibu Bao Wen pasti telah melepas kamera di kamar. Itu sebabnya Bao Wen berani memperlakukan saya dengan tidak hati-hati. Dia tidak perlu lagi bertindak. Dan saya juga mengerti bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dan Bao Wen, yang tidak perlu bertindak, mungkin tidak tahu bagaimana memperlakukan saya. Di matanya, saya sama sekali bukan laki-laki, atau bahkan manusia. Dia sepertinya menganggap saya sebagai anjing yang dibeli dengan uang. Saya mandi dengan rasa malu. Setelah mandi, saya menemukan seragam pramugari Bao Wen di samping. Sebelum saya bisa melakukan apapun, Bao Wen dengan cepat membuka pintu kamar mandi. Dia bergegas untuk mengambil seragamnya dan menamparkan saya di belakang kepala lagi. Kemudian dengan cepat mengetik sederet kata untuk saya di ponsel. Dia berkata bahwa mulai hari ini, saya tidak akan diizinkan untuk menyentuh barang-barangnya. Dan saya tidak akan diizinkan untuk tidur di tempat tidurnya lagi. Saya hanya akan tidur di lantai. Saya tidak berani membantah, jadi saya hanya mengangguk.
Jadi begitu saja, kami tinggal di kamar yang sama dan tempat tidur yang terpisah. Temperamen Bao Wen sangat buruk, ditambah dengan kesabaran dan kelonggaran saya. Dia agak agresif. Dia memarahi saya lebih dari sekali, dan bahkan memukul saya. Terkadang saya sangat ingin membatalkan pernikahan dan menceraikannya. Tapi saya sudah menerima 40.000 yuan sebagai uang hadiah dari keluarganya, dan dia akan memberi saya 3.000 yuan sebulan. Jadi saya benar-benar tidak tahan. Kadang-kadang saya juga menghibur diri, pergi bekerja dan melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan. Jadi kerja keras sebulan hanya sedikit. Ribuan dolar. Saya hanya perlu menahan napas di sini untuk mendapatkan penghasilan. Karena ini adalah pekerjaan. Saya akan memiliki peluang pengembangan yang baik di masa depan. Saya menarik pernikahan ini lagi. Namun, saya tahan dipukuli dan dimarahi. Tetapi segera terjadi sesuatu yang membuat saya tak tertahankan. Sekitar pukul 11 malam itu, saya sudah tertidur di tanah, ketika tiba-tiba ponsel Bao Wen berdering. Dia pikir saya tidak dapat mendengar saya, dan tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap saya. Jadi dia menjawab telepon secara langsung. Dan dia berkata, "Sayangku, apakah kamu kembali ke China? Orang-orang merindukanmu sampai mati." Mendengar ini, saya tidak menyadari masalah serius. Saya pikir wanita sering berbicara seperti ini. Tapi kalimat Bao Wen berikutnya membuat saya merasa seperti guntur. Dan dia melanjutkan, "Hotel sudah dipesan. Anda benar-benar terburu-buru. Oke, saya akan segera ke sana." Saya orang pedesaan. Meskipun saya sedikit di belakang Kalirit, tapi aku tidak bodoh. Aku bisa memikirkannya dengan jari kakiku. Bao Wen berselingkuh. Saat itu, saya sangat marah sampai hampir muntah darah. Jika ini terjadi di daerah pedesaan kami, seseorang akan menusuk tulang belakang saya seumur hidup, dan itu cukup untuk bunuh diri dengan meminum pestisida. Saya benar-benar ingin bergegas dan meraih kepala Bao Wen dan bertanya padanya apa yang terjadi, tetapi saya tidak berani sama sekali. Aku hanya bisa memejamkan mata dan berpura-pura tertidur. Saya merasa hati saya berdarah, dan pada saat yang sama, saya sangat bingung, karena Bao Wen memiliki seorang pria. Mengapa dia tidak menikah dengannya, tetapi ingin menemukan bisu tuli seperti saya? Dengan kecantikannya, pria seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Tapi memikirkan panggilan teleponnya tadi, samar-samar aku menebak sesuatu. Mungkinkah Bao Wen adalah seorang simpanan? Saat ini, Bao Wen sudah berganti pakaian dan keluar dengan riasan ringan. Aku linglung untuk beberapa saat, dan akhirnya aku mengertakkan gigi dan mengikuti dengan tenang. Aku ingin melihat siapa yang akan dilihat oleh istri dingin yang meremehkanku malam ini. Setelah meninggalkan rumah, saya memanggil taksi dan mengikutinya dari kejauhan, dan segera dia pergi ke Hotel Shangri-La. Tarif kamar di sini sepertinya ribuan dolar semalam, dan kemarahan saya segera mereda. Pihak lain pasti orang kaya orang. Apa yang bisa saya gunakan untuk bertarung dengan orang lain? Saya mengikuti Bao Wen ke hotel, dan melihatnya memasuki salah satu kamar. Tetapi pada akhirnya saya tidak memiliki keberanian untuk masuk. Saya duduk di tanah sendirian, membenamkan kepala di lutut, dan ingin menangis karena depresi. Tetapi saya tidak bisa menangis. Saya, yang tidak pernah merokok, pergi membeli sebungkus rokok, dan merokok setengah bungkus sekaligus. Tenggorokan saya dipenuhi asap, tetapi saya masih tidak bisa menahan ketidakberdayaan di hati saya. Istri saya bermain-main kentut dengan pria lain di hotel, tapi saya tidak berani memposting. Apakah saya masih laki-laki? Pada akhirnya, saya memutuskan untuk merekam semua ini dan menunjukkannya kepada Ibu Bao Wen, sehingga meskipun kami bercerai, mereka tidak akan meminta uang hadiah kepada saya, karena Bao Wen yang membuat kesalahan terlebih dahulu. Jadi saya bersembunyi di ujung koridor, menunggu Bao Wen dan orang itu keluar. Saya menunggu sampai setelah jam 3 pagi, ketika pintu kamar Bao Wen tiba-tiba terbuka. Jadi saya segera mulai merekam secara diam-diam dengan ponsel saya. Pertama, Bao Wen keluar dari kamar, dan segera orang lain keluar. Saat itu, jantung saya hampir melompat keluar dari tenggorokan, tetapi saya menemukan bahwa itu bukan laki-laki, tetapi seorang wanita. Wanita ini terlihat sangat istimewa cantik. Selain itu, Bao Wen merangkul pinggang wanita itu, memanggil istrinya, dan berkata bahwa dia akan makan malam. Sekarang saya akhirnya mengerti, ternyata yang selingkuh bukan laki-laki, tapi perempuan. Setelah mengetahui rahasia ini, saya sama sekali tidak merasa bahagia. Sebaliknya, saya menjadi semakin sedih. Saya bahkan tidak sebaik wanita. Melihat mereka semakin dekat dan dekat dengan saya, dan merasakan temperamen menyendiri pada Bao Wen, saya akhirnya menoleh dan lari ketakutan. Saya berlari beberapa kilometer di jalan dalam satu tarikan napas, sampai saya berkeringat deras, dan kemudian kembali ke rumah yang dingin itu dengan lemah. Berbaring tak berdaya di tempat tidur, memikirkan kembali adegan menikahi Bao Wen, akhirnya aku mengerti segalanya. Saya akhirnya tahu mengapa Bao Wen menginginkan saya, seorang bisu tuli, untuk menjadi suaminya. Dan saya akhirnya mengerti mengapa dia berselingkuh dari ibunya. Ternyata dia, Bao Wen, sama sekali tidak menyukai laki-laki. Apa yang harus saya lakukan?
Seolah-olah Anda tidak tahu apa-apa. Atau mengeksposnya dan membatalkan pernikahan. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk menanggungnya terlebih dahulu. Saya harus mencari jalan keluar untuk diri saya sendiri. Dan kemudian menyelesaikan pernikahan dengan Bao Wen. Namun, hanya beberapa hari kemudian, Bao Wen melakukan sesuatu yang membuat saya sangat marah. Pagi-pagi sekali, Bao Wen keluar. Dan ketika dia kembali, dia melemparkan saya selembar kertas. Dan pada saat yang sama dia mengetik di ponselnya dan memberitahu saya, ibuku akan datang hari ini. Kamu akan menunjukkan laporan ini padanya. Nanti, katakan saja padanya bahwa Anda akan aktif mengobatinya. Dokter mengatakan bahwa hanya perlu lebih dari setengah tahun pengobatan untuk menyembuhkannya. Dan Anda akan menjadi menantu yang baik. Saya mengambil kertas ini dengan curiga. Dan saya tercengang setelah membacanya. Ini adalah formulir tes laboratorium dari rumah sakit. Pengujinya ternyata saya. Dan laporan tesnya benar-benar mengatakan bahwa saya tidak subur. Bagaimana mungkin dia, Bao Wen, menghinaku seperti ini lagi dan lagi. Pada saat ini, sebuah ide gila tumbuh di hati saya. Nah, Anda Bao Wen, bukankah Anda mengatakan bahwa saya tidak dapat memiliki anak? Jadi saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bagian 3. Begitu ide gila muncul di kepala saya, seluruh tubuh saya menjadi sedikit bersemangat. Bersemangat entah kenapa. Tapi saya tidak menunjukkannya di wajah saya. Saya hanya memegang lembar ujian, menatap Bao Wen dengan bingung, dan menggelengkan kepala pada saat yang sama, memberi isyarat kepadanya bahwa saya tidak mau menerimanya. Bao Wen memarahiku dengan marah, dan mengulurkan tangannya untuk memelintir telingaku. Kemudian dia mengetik dan memberitahu saya bahwa dia tahu bahwa saya memiliki saudara perempuan yang sakit. Dia berkata bahwa selama saya dapat membantunya berbohong kepada ibunya selama 1 tahun, dia akan membayar semua biaya pengobatan saudara perempuan saya di masa depan. Saya pikir informasi saya pasti telah diberikan kepada Bao Wen oleh teman saya, jadi saya tidak perlu khawatir menjadi tuli dan bisu. Tetapi kata-kata Bao Wen segera menggoda saya, dan pada akhirnya, untuk saudara perempuan saya, untuk sementara saya menekan gagasan balas dendam. Jadi saya mengangguk dan setuju, tetapi alih-alih mengungkapkan rasa terima kasih kepada saya, Bao Wen memberi saya pandangan menghina. Setelah beberapa saat, ibu Bao Wen datang. Sepertinya dia sangat suka memakai congsam. Hari ini dia memakai congsam ungu, yang membuatnya terlihat anggun dan anggun. Ini juga yang membuat saya penasaran. Kenapa saya tidak pernah bertemu dengan ayah Bao Wen? Tetapi saya hanya memikirkannya dengan santai, jadi saya tidak terlalu memedulikannya, dan segera Bao Wen turun untuk berbicara dengan ibunya. Saya mendengar Bao Wen berkata kepada ibunya, "Bu, Anda di sini, dan saya akan menghubungi Anda." Ibu Bao Wen tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, dan bertanya kepada Bao Wen sambil tersenyum apakah ada gerakan dalam dirinya. Perut. Bao Wen tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, "Bu, saya benar-benar tepat sasaran. Saya baru saja membawa Chen Ming ke Departemen Andrologi untuk pemeriksaan 2 hari yang lalu. Dia punya masalah, dan sekarang dia tidak bisa punya bayi." Saya mengepalkan tangan tinjuku dengan marah tinju, tapi tidak berani bergerak. Kemudian Ibu Bao Wen berkata dengan marah, "Apa? Chen Ming tidak bisa melakukannya. Saya pikir dia dalam keadaan sehat. Mengapa dia tidak bisa melakukannya?" "Xiao Wen, kamu mencoba berbohong kepada ibumu lagi, bukan? Bukan kamu." Bao Wen berkata, "Bagaimana mungkin? Pernikahan sudah menikah dan sertifikat telah diperoleh. Bagaimana mungkin berbohong padanya?" Kemudian dia mengirim SMS kepada saya dan menyuruh saya untuk membawa lembar ujian. Setelah turun, saya melihat Ibu Bao Wen dengan malu, tersipu malu dan menundukkan kepala. Ibunya menatapku, seolah mencoba melihat apakah aku pria normal. Saya menyerahkan lembar tes kepadanya, dan menulis kepadanya dengan kertas dan pena yang telah disiapkan pada saat yang sama. "Ibu mertua, maaf, saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan saya punya masalah. Maafkan aku Xiao Wen, dan aku bahkan lebih kasihan padamu. Aku punya cucu." Wajah Mama Bao Wen tiba-tiba menjadi jelek. Dia bertanya kepada Bao Wen bagaimana dia memilih seorang pria, dan dia memilih secara acak yang tidak berguna. Saya malu, tetapi saya terus menulis kepada Ibu Bao Wen. Saya berkata, "Ibu mertua, saya minta maaf, tetapi dokter mengatakan bahwa penyakit saya tidak sulit diobati. Selama saya merawatnya dengan baik, Dok, saya bisa normal kembali. Kata dokter juga sudah sembuh." Pada saat ini, Bao Wen juga setuju. Dia mengatakan bahwa dia sudah menikah, dan dia tidak terburu-buru untuk sementara waktu. Dia tidak bisa bercerai dan berganti pria begitu dia menikah. Dia tidak bisa kehilangan muka. Pada akhirnya, Ibu Bao Wen tidak mengatakan apa-apa. Dia tinggal dan makan siang dan pergi. Saya memasak makan siang. Saya bisa merasakan bahwa cara dia memandang saya sedikit berubah, dan dia sangat tidak puas dengan saya. Pada saat itu kali aku benar-benar ingin menjelaskan padanya, tapi aku hanya bisa menahannya. Setelah kejadian ini, Bao Wen mencampakkan saya 2.000 yuan. Mengatakan itu adalah biaya kehormatan saya meskipun saya kesal. Saya tetap mengambil uang itu.
Bao Wen tidak ada di rumah selama beberapa hari ke depan, mungkin dalam penerbangan, dan saya juga memanfaatkan beberapa hari ini untuk berkeliaran di sekitar kota. Saya ingin mencari pekerjaan untuk diri saya sendiri. Jika kami putus dengan Bao Wen di masa depan, untungnya, ada jalan keluar. Tetapi karena saya takut ditemukan oleh Bao Wen, saya hanya bisa menjadi bisu tuli. Sangat sulit bagi orang bisu tuli untuk menemukan pekerjaan yang cocok, dan saya tidak menemukan pekerjaan yang memuaskan untuk sementara waktu. Dan tanpa Bao Wen di rumah, meski saya kesepian, saya juga bahagia dan pendiam. Lambat laun, saya menemukan bahwa saya telah beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Bahkan jika saya tidak berbicara selama beberapa hari, saya tidak merasa banyak. Adapun Ibu Bao Wen, dia sangat peduli dengan urusan saya. Dari waktu ke waktu, dia akan mengirimi saya pesan teks, entah menyuruh saya minum suplemen, atau meminta saya berolahraga. Saya merasa sangat nyaman membicarakan topik ini dengan ibunya memalukan. Lebih dari satu kali saya ingin mengatakan kepadanya bahwa saya sebenarnya adalah pria normal, tetapi Bao Wen tidak membiarkan saya menyentuhnya. Tetapi kadang-kadang saya tidak berani keluar bahkan setelah kata-kata itu diketik. Hari-hari berlalu dengan lambat seperti ini, dan tepat ketika saya merasa telah sepenuhnya beradaptasi dengan peran ini, Bao Wen melakukan sesuatu yang melukai harga diri saya lagi. Dia benar-benar membawa pulang wanita itu untuk malam itu. Sekitar pukul 9 malam itu, ketika aku sedang menyiapkan makan malam untuk diriku sendiri, Bao Wen kembali, dan ada seorang wanita berdiri di sampingnya, gadis yang sama yang bersamanya di Shangri-La terakhir kali. Gadis ini terlihat berusia awal 20-an, mengenakan kemeja lengan pendek dan rok pendek yang mirip dengan seragam sekolah, yang memberinya kepolosan yang berbeda. Saya bersembunyi di dapur dan tidak berani keluar. Saya tidak bertatap muka dengan mereka, tetapi saya mendengarkan dengan telinga tertusuk. Saya mendengar Bao Wen berkata kepada wanita itu, "Xiao Sui, bermalam di rumah saya." Gadis bernama Xiao Sui segera berkata dengan malu-malu, "Seperti apa pria itu? Dia tidak akan tahu, kan? Orang gila ketika mereka kejam." Bao Wen mendengus pelan, dan berkata dengan nada menghina, "Jadi bagaimana jika Anda tahu? Dia bukan laki-laki. Dia hanya sesuatu yang saya beli dengan uang. Hari-hari ini, dia bahkan jika dia berani melakukan sesuatu yang salah, aku akan mematahkan kakinya." Pada saat ini, Bao Wen dan yang lainnya mendengar gerakan di dapur. Jadi Bao Wen segera masuk ke dapur. Dia melihatku, lalu mengeluarkanku. Dia menunjuk ke gadis bernama Xiao Shui, dan kemudian mengetik ke saya di ponsel, "Hari ini teman saya tidur di rumah saya, dan Anda berada di lantai bawah." Aku menganggukkan kepalaku dengan patuh. Pada saat ini Xiao Sui tertawa terbahak-bahak. Dia jelas tahu bahwa aku tidak bisa mendengar. Dia tersenyum dan berkata, "Pria ini cukup patuh." Hatiku dipenuhi amarah, tapi aku harus berpura-pura. Seolah-olah dia tidak mendengar. Dia tersenyum dan memberi isyarat, menanyakan apakah mereka ingin makan malam bersama. Bao Wen menatapku dengan dingin, lalu membawa Xiao Sui ke atas. Ketika mereka naik ke atas, saya meninju udara dengan keras. Kemudian saya akan naik ke atas untuk mengambil selimut saya, tetapi pada saat ini, Bao Wen benar-benar melemparkan selimut saya dari atas, bergumam, "Baunya seperti laki-laki." Meskipun saya tinggal di pedesaan, tapi saya sebenarnya sangat bersih. Kata-kata Bao Wen benar-benar melukai harga diri saya, tetapi saya harus diam-diam membuat lantai untuk diri saya sendiri di lantai bawah. Saya sedang tidak mood untuk makan malam lagi. Saya berbaring di lantai sendirian. Otak saya benar-benar bingung. Apakah saya benar-benar ingin melihat istri saya meniduri saya di rumah? Saya terlempar dan tidak bisa tidur, dan saya mengingatkan diri saya lebih dari sekali bahwa saya hanya berpura-pura menjadi seorang suami, dan Bao Wen bukanlah istri kandung saya, jadi saya menutup mata dan menutupnya. Tapi alasan ini tidak meyakinkan saya, karena konsep saya sangat tradisional. Kami semua menikah dengan sertifikat, dan saya adalah suaminya. Jika dia membawa pulang wanita lain, dia menunggangi kepala saya. Akhirnya, segera setelah saya mengertakkan gigi, saya berjingkat ke atas. Saya berdiri dengan hati-hati di depan pintu, tidak berani bernapas. Pada saat itu saya memiliki keinginan untuk bergegas ke kamar, tetapi saya gatal untuk mendengarkan sebentar. Tetapi pada saat ini, gadis bernama Xiao Shui tiba-tiba berkata, "Wen, sepertinya ada seseorang di pintu kamar." Bab 4 Balas Dendam Rahasia. Xiao Shui berkata bahwa ada seseorang di depan pintu, dan saya sangat ketakutan hingga saya membeku di udara. Secara tidak sadar, saya hendak lari, tetapi saya menahan diri. Saya harus tetap tenang. Bahkan jika mereka menemukan saya harus berpura-pura bahwa saya kebetulan naik ke atas. Jika saya melarikan diri, saya tidak hanya akan terekspos, tetapi bahkan indera pendengaran saya pun akan terekspos. Tapi Bao Wen tidak panik sama sekali. Dia berkata dengan jijik, "Dia mungkin tertidur. Jadi bagaimana jika dia benar-benar datang?" Lagi pula, dia tidak bisa mendengarnya, dan tidak masalah meskipun dia ada di depan pintu. Aku toh tidak akan membukakan pintu untuknya. Dan saya selalu bersembunyi di pintu dan mendengarkan.
Tetapi pada akhirnya saya ditinggalkan dengan kehampaan di mana saya merasa seperti badut, lebih buruk dari seekor anjing. Selama seekor anjing mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, ia dapat dihadiahi oleh tuannya. Tetapi bagaimana dengan saya? Mau tidak mau, aku mengepalkan tinjuku dengan keras. Tetapi aku masih tidak memiliki keberanian untuk membanting pintu. Tetapi saya bersembunyi di pintu dan mendengar percakapan lain di antara mereka berdua, yang juga memberi saya pemahaman yang lebih baik tentang air kecil ini. Xiao Shui tampaknya adalah penyanyi residen dari beberapa anggur, dan sekarang dia ditemukan oleh perusahaan pialang. Tetapi pemilik anggur tidak mengizinkannya pergi, dan dia meminta Bao Wen untuk membantunya mencari cara. Bao Wen tampaknya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Dia berkata dia akan membantu Xiao Shui menyelesaikannya. Dan ini membuatku panik tiba-tiba. Kupikir jika aku menyinggung Bao Wen secara mendadak, aku pasti tidak akan tahan dan berjalan-jalan. Pada akhirnya, saya harus turun ke bawah sendirian, dan saya tidak tertidur sampai setelah jam 3 malam. Saya mengalami mimpi buruk malam itu, dan mimpi itu penuh dengan wajah-wajah yang mengejek saya. Bao Wen dan Xiao Shui pergi pagi-pagi keesokan harinya, sementara aku masih terbaring di tanah. Begitu mereka pergi, saya tidak sabar untuk kembali ke kamar. Bao Wen dan yang lainnya hanya membersihkan selimut dan sebagainya. Aku tidak bisa menahan diri, berbaring di tempat tidur, mencium bau dua wanita. Aku sangat mabuk. Saya baru saja selesai membuat makan siang pada siang hari ketika Bao Wen dan Xiao Shui tiba-tiba kembali. Mereka naik ke atas tanpa menyapa saya. Tetapi segera mereka turun. Saya pikir mereka akan kembali untuk mengambil sesuatu. Tetapi Bao Wen tiba-tiba berjalan ke arah saya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah saya. Saat itu, saya tertegun. Wajah saya terbakar kesakitan. Dan saya memandang Bao Wen dengan marah. Tetapi amarah itu cepat berlalu. Tapi Bao Wen dengan cepat mengetiknya untukku di ponselnya. Pencuri, serahkan barang-barangnya. Sekarang saya benar-benar tercengang. Bao Wen berkata saya adalah seorang pencuri. Apa yang saya curi? Melihat wajahku yang bingung, Bao Wen menjadi semakin marah. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit telingaku. Dan memarahiku, aku tahu kamu sangat miskin. Suatu hari kamu akan tidak jujur. Aku tidak menyangka itu hanya akan terjadi. Beberapa hari, terungkap bahwa saya berani mencuri barang-barang saya. Saya terus menggelengkan kepala dan melambai kepada Bao Wen, menunjukkan bahwa saya tidak tahu dan Bao Wen langsung mengetik di telepon untuk menunjukkan kepadaku. Cepat serahkan kalung temanku, atau aku akan memanggil polisi. Ternyata kalung Xiao Shui hilang. Saya kaget saat melihat tulisan, telepon polisi, tapi saya benar-benar tidak tahu kalung macam apa itu. Saya mengetik dan memberitahu dia bahwa dia telah melakukan kesalahan dan saya tidak melihat kalung apapun. Tapi Bao Wen sama sekali tidak percaya. Dia mengetik dan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak peduli jika barang-barang itu diserahkan. Dia juga mengatakan bahwa saya pasti miskin dan gila, dan saya pergi begitu saja ketika saya melihat sesuatu yang berharga. Pada saat ini, Xiao Shui datang, dan dia menatapku dengan pandangan menghina. Tapi Xiao Shui tidak seganas Bao Wen. Dia hanya berkata kepada Bao Wen, Wen, lupakan saja. Dia terlihat sangat menyedihkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki saudara perempuan yang sakit, dan dia mungkin sangat membutuhkan uang? Dan dia menghadapi seorang wanita cantik sepertimu. Aku tidak bisa menyentuhnya, dan dia mungkin membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah fisiknya. Mari beri dia kesempatan dan biarkan dia mengembalikan kalung itu ketika dia sendirian. Tangan dan kaki harus diberi pelajaran, tetapi dia berkata dia mendengarkan Xiao Shui. Jadi dia tidak memukul saya lagi. Dia hanya mengetik di ponselnya dan memberitahu saya, demi pencurian pertama Anda, kali ini saya menang. Jika tidak memberi Anda pelajaran, Anda menemukan kesempatan untuk mengembalikan kalung itu ke tempatnya semula. Menunjukkan kalimat ini kepada saya, Bao Wen berkata, semakin miskin orang, semakin tidak tertib mereka jadinya. Bahkan jika uang berhati hitam semacam ini dicuri dan digunakan untuk perawatan medis, itu tidak akan sembuh. Satu-satunya kerabat, kata-kata Bao Wen benar-benar membuatku kesal, dan seluruh wajahku memerah karena marah. Pada akhirnya, saya tidak bisa menahan diri, dan mendorong Bao Wen pergi, dan bergegas keluar dengan marah. Karena saya lebih agresif, saya menjatuhkan Xiao Shui. Dan Bao Wen sangat marah sehingga saya lupa bahwa saya tidak dapat mendengar. Dengan marah memarahiku di belakangku. Bagus kamu sampah. Kamu berbalik melawanmu. Berhenti untukku. Aku mengabaikannya dan lari dalam satu nafas. Bao Wen pada akhirnya tidak mengejar saya. Dan lambat laun saya menjadi tenang. Meskipun saya masih marah, saya juga menjadi kesal. Saya tidak berpikir saya harus melarikan diri seperti ini. Saya telah menahannya selama berhari-hari. Bagaimana saya tidak tahan? Tapi aku benar-benar tidak tahu kalung macam apa itu. Tiba-tiba aku menggigil tiba-tiba. Bao Wen tidak akan benar-benar memanggil polisi. Saya melarikan diri sekarang. Bukankah saya benar-benar melarikan diri karena takut akan kejahatan? Semakin saya memikirkannya, semakin saya menjadi takut. Dan akhirnya menyerah dan kembali. Saya merasa bahwa masalah ini harus diklarifikasi dan diselesaikan.
Tetapi ketika saya kembali, saya menemukan bahwa Bao Wen dan Xiao Sui telah menghilang. Saya pikir Bao Wen dan Xiao Sui tidak perlu menghina saya dengan mencuri sesuatu dari saya. Mereka mungkin tidak berbohong kepada saya, jadi saya memutuskan untuk pergi ke kamar untuk mencarinya. Tapi aku mencari di sekitar tempat tidur dan di bawah tempat tidur, tapi aku tidak melihat kalung apapun. Tapi tepat ketika saya akan menyerah, saya melihat sesuatu yang bersinar di celah meja samping tempat tidur. Satu klik mendengarkan buku, rak buku, menantu tuli, navigasi, mematikan lampu, perlindungan mata, jenis huruf, besar tengah kecil. Bab 4 balas dendam rahasia. Bab terakhir, daftar isi. Bab selanjutnya. Ingin membaca bab yang lebih cepat dan lebih baru dari buku, menantu tuli dan bisu. Unduh aplikasi eksklusif, gratis dan tanpa iklan, dan pembaruan penulis akan segera diluncurkan. Klik untuk mengunduh. Jika babnya salah, klik di sini untuk melaporkan, center. Di halaman 3/3 ternyata kalung kristal. Saya langsung sangat gembira, dan buru-buru mengirim pesan teks ke Bao Wen. Saya berkata bahwa saya pergi ke kamar untuk mencarinya, menemukan kalung itu, dan menyuruhnya kembali dan mengambilnya. Segera Bao Wen membalas SMS saya, dan dia berkata, taruh kalung itu di meja samping tempat tidur saya. Anda bijaksana hari ini. Saya tidak akan mengejarnya kali ini. Jika Anda berani mencuri barang-barang dari rumah saya di masa depan, itu tidak akan berakhir dengan mudah. Setelah membaca SMS Bao Wen, kepalaku meledak. Bao Wen bersikeras bahwa saya mencuri kalung itu, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan penjelasan saya. Mengapa wanita ini begitu menantang? Apakah saya benar-benar lebih buruk daripada seekor anjing? Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya. Saya merasa bahwa gelar pencuri telah dipakukan di kepala saya oleh Bao Wen, dan saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjernihkannya. Kemarahan, penghinaan, keluhan, rendah diri, segala macam emosi muncul di hati saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk melawan. Saya pikir saya bisa menjadi pengecut dan berpura-pura menjadi cucu di depan Bao Wen. Semua ini untuk hidup dan uang. Tapi aku tidak benar-benar sia-sia. Aku bisa menggunakan otakku dan membuat Bao Wen membayar harganya. Jadi saya menggunakan trompet huruf V dan menambahkan huruf V ibu mertua. Dan huruf V-nya adalah namanya, Chen Ya. Kemudian saya mengirimkan video Bao Wen dan Xiao Sui pergi ke hotel malam itu kepada ibu mertua saya. Dan pada saat yang sama saya meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa putrinya tidak normal. Segera Chen Ya bertanya siapa saya, tetapi saya tidak menjawabnya lagi. Setelah menyelesaikan semua ini, saya menghela nafas panjang, merasa jauh lebih baik dan tidak terlalu sedih. Saya yakin Chen Ya pasti akan menemukan Bao Wen, dan Bao Wen jelas sangat takut pada ibunya. Suatu saat pasti akan membuat Bao Wen menderita banyak. Benar saja, ibu Bao Wen datang keesokan harinya. Chen Ya datang sore hari, sebelum Bao Wen kembali. Dia memanggilku ke lobi di lantai bawah. Dia mengetik dan bertanya kepada saya, Chen Ming, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda dan Wen Wen memiliki hubungan yang dalam? Apakah Anda benar-benar mencoba untuk memiliki bayi? Saya mengangguk. Lalu dia bertanya kepada saya, bagaimana Xiao Wen memperlakukan Anda? Apakah dia biasanya mengadakan pertemuan sosial dan jarang pulang? Saya mengetik dan berkata, untungnya, Xiao Wen masih sangat berorientasi pada keluarga dan jarang bersosialisasi. Bahkan jika ada teman yang ingin bermain atau semacamnya, dia akan membawanya pulang. Beberapa hari yang lalu, dia membawa pulang seorang teman untuk bermalam. Aku diam-diam menceritakan tentang Bao Wen yang membawa pulang Xiao Shui untuk malam itu, dan wajah Chen Ya tiba-tiba menjadi jelek. Aku rasa dia pasti percaya bahwa Bao Wen tidak normal. Segera Bao Wen kembali. Mereka meminta saya untuk naik ke atas. Saya naik ke atas, dan kemudian mendengar keduanya berdebat di lantai bawah. Apa yang tidak saya duga adalah Chen Ya sepertinya tahu tentang keberadaan Xiao Sui. Karena kalimat pertama yang dia kemukakan adalah, Xiao Wen, katakan yang sebenarnya pada ibu. Apakah kamu masih bergaul dengan gadis itu? Bab 5 tahu siapa? Chen Ya sebenarnya bertanya kepada Bao Wen apakah dia masih bersama wanita itu. Setelah mendengar kalimat ini, saya tertegun sejenak, tetapi bereaksi dengan cepat datanglah kemari. Ternyata Chen Ya sudah tahu putrinya punya masalah. Tak heran dia rela menerima tunarungu seperti saya, dan saya harus diawasi di kamar tidur. Dan Bao Wen tidak tahu tentang informan saya. Jadi dia langsung menjawab, Bu, apa yang kamu bicarakan? Saya sudah menikah, bagaimana saya bisa tetap bersamanya? Suara Chen Ya segera menjadi lebih keras. Dia berkata dengan marah, Xiao Wen, jangan berpura-pura padaku. Aku sudah menerima video orang lain. Kamu menontonnya sendiri, dan kamu masih keras kepala. Kamu akan membuat ibumu kesal. Setelah selesai berbicara, Chen Ya mereka seharusnya menunjukkan Bao Wen video yang saya rekam diam-diam. Ada keheningan singkat. Tetapi Bao Wen dengan cepat terus membalas, Bu, siapa yang memberimu ini? Seseorang pasti telah merusak hubungan kita. Ini adalah video dari masa lalu, dan aku belum mencari Xiao Sui baru-baru ini. Setelah mendengarkan kata-kata Bao Wen, saya pikir dia sangat waspada.
Dengan semua bukti fisik, dia begitu tenang dan membersihkan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara letupan dari lantai bawah, dan Chen Ya benar-benar menamparkan wajah Bao Wen. Saat itu, saya sangat senang memikirkan saat Anda, Bao Wen, ditampar dan disuruh menamparkan saya. Setelah menamparkan Bao Wen, Chen Ya melanjutkan dengan marah, "Xiao Wen, jangan berbohong pada ibu. Aku baru saja bertanya pada Chen Ming, kamu membawa seorang wanita pulang untuk bermalam kemarin." Kata Chen Ya, aku sedikit gugup, bertanya-tanya apakah Bao Wen akan melampiaskan amarahnya padaku pada akhirnya. Segera Bao Wen tampak marah juga, dan dia berkata dengan marah, "Bu, mengapa ibu begitu suka mencampuri urusan saya? Saya sudah menikah. Apa pendapat Anda tentang saya?" Chen Ya masih marah dan tetap diam. Setelah lebih dari setengah menit, dia berkata dengan marah, "Xiao Wen, aku tidak ingin peduli denganmu lagi. Aku tidak peduli dengan siapa kamu bergaul di masa depan. Tapi adalah satu hal yang harus kamu lakukan untukku. Apakah kamu menyembuhkan Chen Ming atau pergi mencari pria lain? Kamu harus memberiku seorang cucu, atau aku tidak akan menjadi gadis sepertimu." Chen Ya lebih suka membiarkan Bao Wen itu dulu hanya setelah saya pergi mencari seorang pria. Saya menyadari bahwa tidak hanya di mata Bao Wen, tetapi juga di mata ibu mertua saya, status saya tidak penting. Setelah Chen Ya selesai berbicara, saya mendengar langkah kaki. Mungkin dia sudah pergi. Dan Bao Wen dengan cepat berkata kepada ibunya, "Oke, Bu, kali ini saya akan mendengarkan Anda. Dalam setahun, saya pasti akan melahirkan cucu Anda. Dan sejak saat itu, Anda harus berhenti bertanya tentang urusan saya." Setelah mendengar kata-kata Bao Wen, saya tercengang. Apakah dia benar-benar akan punya bayi dengan saya? Saat saya memikirkannya, Bao Wen bergegas dengan sepatu hak tinggi. Saya berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan pergi bersama senyum di wajah saya. Saya menyapanya, dan ketika dia melihat saya, dia segera mengangkat kakinya dan menginjak perut bagian bawah saya. Sebenarnya, saya sudah menduga bahwa Bao Wen akan memukul saya, jadi saya diam-diam mengerahkan kekuatan saya. Tubuhku berdiri diam. Meskipun Bao Wen menendang keras dan membuat perutku sakit, aku tidak jatuh. Sebaliknya, Bao Wen, karena dia memakai sepatu hak tinggi, terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Aku jatuh ke belakang. Saya tidak berani memprovokasi Bao Wen sepenuhnya, jadi saya dengan cepat mengulurkan tangan untuk menariknya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kehilangan pijakan. Kami berdua jatuh. Tanpa sadar saya menggunakan tangan saya untuk mendukungnya. Bao Wen mengangkatnya dengan kasar. Dia mengangkat lututnya dan memukulku dengan keras, hampir membuatku pingsan karena kesakitan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahku, lalu melemparkanku ke bawah. Rangkaian gerakan Bao Wen sangat cepat, dan rasanya seperti dia apakah saya telah berlatih taekwondo atau sesuatu. Saya berpikir untuk melepaskan pertarungan. Saya mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bao Wen benar-benar marah dan benar-benar kehilangan kultivasi diri yang seharusnya dimiliki seorang pramugari. Dia menamparkan saya 2 kali lagi, wajahku terbakar dan sakit, tapi kali ini aku tidak merasa terhina. Aku telah melampiaskan amarahku hari ini. Bao Wen sudah dipukuli oleh ibunya, dan semakin marah dia saat ini, semakin berarti bahwa saya telah berhasil membalas dendam. Memikirkannya, saya tidak dapat menahan tawa. Segera Bao Wen juga mengetahui bahwa saya tersenyum. Dia membeku sesaat, lalu dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih kepala saya, bertanya mengapa saya tersenyum. Tapi aku tertawa terbahak-bahak, itu bahkan lebih bahagia. Sekarang Bao Wen juga tercengang, dan segera melepaskan tangannya, mungkin karena dia takut aku akan dicap gila. Kemudian dia menyadari bahwa saya tidak dapat mendengar, jadi dia bertanya apakah saya gila, dan tertawa sambil dipukuli. Saya mengetik kalimat di ponsel saya, apakah saya hanya seekor anjing yang Anda beli dengan uang? Anda harus memukul saya, dan saya harus tertawa, saya tidak berhak menangis. Setelah membaca apa yang saya katakan, ekspresi wajah Bao Wen langsung menegang. Dia jelas tidak mengharapkan orang yang tidak berguna seperti saya untuk mengatakan kalimat seperti itu. Tidak rendah hati atau sombong, tetapi mengungkapkan sikap keras kepala yang rendah hati di dalam hatinya. Akhirnya Bao Wen berhenti. Mungkin cukup. Dia memarahi saya sebagai pemborosan. Mengatakan bahwa saya masih ingin menjadi anjing. Saya lebih buruk dari seekor anjing. Dia akan menyenangkan ibunya. Lalu dia bangkit dan pergi. Segera dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Seolah dia telah menyentuh betapa kotor dan menjijikkannya aku. Saya baru saja menyeka darah dari sudut mulut saya yang dihembuskan oleh Bao Wen, menjilat bibir saya yang pecah-pecah, dan berdiri. Meskipun sakit, saya benar-benar tidak merasa sedih seperti sebelumnya. Saya hanya berpikir saya telah menemukan cara untuk berurusan dengan Bao Wen. Saya selalu bisa menjadi pengecut dan pengecut di permukaan, tetapi saya pasti bisa menggertaknya di belakang saya, dan saya menemukan bahwa saya cukup menikmati perasaan bersembunyi di kegelapan, seperti seorang pembunuh. Setelah Bao Wen keluar dari kamar mandi, saya akan mandi, tetapi dia menghentikan saya dan menyuruh saya turun. Dia berkata bahwa temannya akan datang untuk menginap malam ini.
Sekarang aku tercengang lagi. Sial, Bao Wen sangat berani. Chen Ya baru saja memberinya pelajaran hari ini. Dan dia masih ingin membawa seorang wanita kembali. Dia sama sekali tidak mengingat kata-kata Chen Ya. Tetapi segera saya menyadari bahwa Chen Ya mengatakan bahwa selama Bao Wen melahirkan cucunya, dia akan membiarkan Bao Wen mengacau. Apakah Bao Wen benar-benar bertekad untuk memiliki bayi bersamaku? Menilai dari reaksinya terhadap saya hari ini, saya pikir itu sama sekali tidak mungkin. Dan kemudian jantung saya berdetak kencang. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar ingin keluar dan mencari pria lain untuk punya bayi. Saya tiba-tiba sedikit takut, karena jika Bao Wen benar-benar melakukan ini, bagian terakhir dari harga diri saya sebagai seorang pria akan hilang. Bagaimanapun, kami sudah menikah, dan saya mungkin harus berperan sebagai suaminya selama sisa hidup saya. Jika anak itu bukan milikku, maka hidupku akan benar-benar hancur. Aku turun ke bawah dengan linglung, bahkan tidak mood untuk makan malam, hanya berbaring di lantai dengan linglung. Tapi Xiao Shui tidak pernah datang. Tepat ketika saya mengira Xiao Shui tidak akan datang malam ini, pada jam 1 pagi, Xiao Shui tiba-tiba datang. Malam ini dia mengenakan setelan perawat. Dia bahkan tidak menatapku, dan naik ke atas untuk mencari Bao Wen. Saat itu, saya masih cukup kesal. Bao Wen benar-benar tidak memperlakukan saya sebagai anggota keluarga sama sekali, dan hanya memberikan kunci kepada orang lain dengan begitu saja. Setelah Xiao Shui naik ke atas, saya hanya menahannya sebentar, lalu naik ke atas dengan tenang lagi karena kebetulan yang aneh. Saya naik ke atas dan diam-diam menempelkan telinga saya di pintu. Pada akhirnya, saya mendengar sesuatu yang membuat punggung saya berkeringat dingin. Saya mendengar Xiao Shui berkata kepada Bao Wen, "Wen, saya tahu siapa yang diam-diam memfilmkan kami dan memberikan videonya kepada ibumu." Bab 6 lepaskan. Ketika saya mendengar Xiao Shui mengatakan bahwa saya tahu siapa yang membuat pelapor, hati saya langsung naik ke tenggorokan, dan saya tidak berani bernapas. Apakah saya terpapar? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Bao Wen bertanya siapa Xiao Shui itu, dan aku menajamkan telingaku dengan gugup. Dan Xiao Shui melanjutkan, itu pasti Bos Huang. Dia tidak ingin aku meninggalkan bar, jadi dia mengirim seseorang untuk mengikutiku. Dia mungkin ingin menggunakanku untuk mengancamku. Sekarang dia mengirim video itu ke ibumu untuk ingatkan saya bahwa semuanya Anda harus mendengarkan pengaturannya. Begitu Xiao Shui selesai berbicara, Bao Wen mendengus dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah itu hanya pemilik bar? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kakak laki-laki di masyarakat. Xiao Shui, ini Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya akan menemukan seseorang untuk membantu Anda menyelesaikannya. Nada. Bicara Bao Wen cukup gila, yang membuat saya semakin percaya bahwa Jalang ini harus memiliki beberapa koneksi, dan saya tidak berani memprovokasi dia di depan umum. Kemudian saya tidak tega untuk menguping lagi, dan saya sedikit bingung sepanjang waktu. Karena saya benar-benar takut Bao Wen dan yang lainnya akan benar-benar pergi ke pemilik bar dan mengetahui bahwa itu adalah saya. Maka saya mungkin benar-benar sial, dan pemukulan akan menjadi pukulan yang ringan. Tetapi dalam beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Bao Wen sesekali kembali untuk bermalam, tetapi Xiao Shui tidak pernah muncul. Mengenai masalah memiliki bayi, Bao Wen tidak pernah menyebutkannya, dan dia tidak tahu apakah dia berurusan dengan Chen Ya, atau apakah dia sudah menemukan seseorang di luar. Dan ketika saya mengira masalah ini benar-benar terbalik, apa yang seharusnya datang tetap datang. Malam itu saya sedang meletakkan lantai di kamar Bao Wen, dan Bao Wen tiba-tiba menjawab telepon sekitar pukul 11 malam. Nada suaranya terdengar sangat tidak ramah, seolah-olah telah terjadi sesuatu yang membuatnya kesal. Bao Wen berkata dengan marah ke telepon, "Huang San, jangan pergi terlalu jauh. Anda mungkin tidak tahu siapa yang saya kenal. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyentuh pikiran Suruo Shui. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Suruo Shui ini pasti Xiao Shui, dan Huang San ini harus menjadi bos Xiao Shui. Masalah ini benar-benar tidak ada habisnya." Setelah terdiam beberapa saat, Bao Wen melanjutkan, "Kotak 203, kan? Oke, tunggu aku di sana." Setelah berbicara, Bao Wen segera bangun, merias wajah dan keluar. Saya tahu bahwa Bao Wen pasti pergi menemui Huang San untuk membicarakan urusan Xiao Shui. Saya terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan mereka, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tetapi pada akhirnya, saya tidak bisa membantu tetapi mengikuti dengan diam-diam. Karena sebelum saya melihat Bao Wen mengeluarkan pisau dari laci dan menyembunyikannya di dalam tas sebelum pergi, saya pikir dia mungkin dalam bahaya. Meskipun dia sering menindas saya, bagaimanapun juga dia adalah istri saya. Karena naluri, saya tetap tidak ingin dia diganggu oleh pria lain. Saya mengikuti sampai ke sebuah anggur bernama True Color Club. Setelah Bao Wen masuk, saya diam-diam mengikuti. Ini adalah pertama kalinya saya ke tempat seperti ini, dan saya merasa sangat tidak nyaman saat pertama kali melangkah masuk. Lampu yang berkedip-kedip, DJ yang keras, dan kerumunan yang ramai. Bagi saya, itu seperti Nenek Liu memasuki Grandview Garden. Saya tidak memikirkannya. Saya akan mencari kamar pribadi 203 itu.
jadi saya harus mengawasi Bao Wen. Tepat ketika saya hendak menemukan kamar pribadi, tiba-tiba saya melihat banyak pria dan wanita menari di tengah lantai dansa, dan banyak dari mereka memakai topeng di wajah mereka, seperti pesta topeng. Segera saya juga menemukan bahwa topeng ini dijual di meja depan. Jadi saya mengerti apa itu. Ini adalah metode pemasaran anggur. Ketika seseorang dapat bersembunyi dalam kegelapan, dia dapat melakukan lebih banyak hal dari biasanya. Sama seperti saya beberapa hari yang lalu. Dia diam-diam membalas dendam pada Bao Wen. Tiba-tiba, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak saya. Saya akan pergi ke Bao Wen sekarang. Selama dia melihat saya, dia akan menemukan saya. Dan jika saya memakai topeng, dia pasti tidak akan berpikir bahwa saya akan datang. Dan dia akan datang. Tidak tahu bahwa itu adalah aku. Dan memakai topeng, saya sendiri akan jauh lebih berani. Jadi saya segera pergi ke Taiwan untuk membeli topeng. Harganya sangat mahal, 150 buah. Saya hampir enggan, tetapi saya memilih topeng badut, yang sepertinya sangat cocok untuk saya. Setelah memakai topeng badut, saya pergi ke kamar pribadi 203. Saat itu, saya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun saya masih sedikit takut, saya bisa berpikir dengan tenang. Kamar 203 ada di lantai 2. Setelah naik ke atas, saya menemukan bahwa dibandingkan dengan kebisingan di lantai pertama, di sini masih sepi. Pintu setiap kotak ditutup, tetapi ada kaca transparan di pintunya, yang sepertinya untuk diminta oleh polisi muda untuk diperiksa atau semacamnya. Segera saya menemukan kamar pribadi 203. Yang tidak saya duga adalah pintu kamar pribadi dibuka sedikit. Saya tidak tahu apakah saya lupa menutupnya atau sengaja melakukannya untuk membuat pihak lain merasa aman. Melihat tidak ada orang di sekitar, saya segera mengintip melalui kaca transparan di pintu, dan saya menemukan hanya ada 2 orang di dalam, Bao Wen dan seorang pria gendut. Pria gendut ini tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah gemuk dan mata menyipit. Dia seharusnya adalah Huang San. Saya tidak berani melihat terlalu banyak. Saya segera menarik kepala saya, menempelkan telinga saya ke celah pintu, dan mendengarkan dengan seksama. Segera saya mendengar Huang San berkata kepada Bao Wen, "Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Selama Anda bersedia tidur dengan saya selama 1 malam, saya dapat membiarkan Suruo Shui mengakhiri kontrak dan meninggalkan anggur." Mendengar kalimat ini, saya benar-benar ingin buru-buru masuk dan meniduri pria gendut ini. Bagaimanapun juga Bao Wen adalah istriku, ini terlalu menggertak bagiku. Dan wajah Bao Wen juga jelek, tapi dia tidak seganas saat menghadapiku. Dia sepertinya menahan diri. Dia berkata langsung kepada Huang San, "Bos Huang, jangan melangkah terlalu jauh dalam hidup. Kita bisa berbicara tentang uang. Jika Anda harus menyebutkan kondisi yang begitu kotor, saya tidak keberatan mengubah seseorang untuk berbicara dengan Anda. Saya, Bao Wen, masih mengenal beberapa orang di jalan." Begitu Bao Wen selesai berbicara, Huang San tersenyum dan menjawab, "Saya tahu, Anda memiliki beberapa koneksi. Tapi jadi bagaimana, jika Anda membiarkan saya berhasil dan merekam video? Apakah Anda masih berani berbicara dengan saya dengan nada seperti ini?" Huang San ini berbicara secara langsung. Dia sebenarnya mengatakan secara langsung bahwa dia ingin membuat video untuk mengancam Bao Wen. Tapi Bao Wen benar-benar marah. Dia memelototi Huang San dengan kejam, dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri. Anda hanya seorang peminum." Setelah selesai berbicara, Bao Wen hendak bangkit dan pergi. Namun, Huang San naik untuk menghentikan Bao Wen. Dengan marah, Bao Wen mengeluarkan pisau dari tasnya, menunjuk ke arah Huang San dan berkata, "Jangan paksa aku. Untuk melakukannya, kamu hanya seorang pria gemuk dengan tubuh gemuk, dan saya sabuk hitam di taekwondo. Dan saya juga menontonnya ketika saya datang, dan tidak ada yang diatur di luar. Jadi jika Anda tidak ingin membuat keributan di anggur Anda, beritahu para tamu tentang wajah jelek pemilik anggur, dan hancurkan merek Anda sendiri, Anda akan memaksa saya untuk mengambil tindakan." Bao Wen luar biasa. Dia masih bisa sangat dingin saat ini. Saya tidak tahu apakah yang disebut sabuk hitamnya untuk menakut-nakuti Huang San, tapi saya tahu dia pasti lebih baik dari wanita biasa. Saya bisa melihatnya dari beberapa kali dia memukulnya. Setelah keluar, dia seharusnya benar-benar berlatih seni bela diri. Huang San benar-benar berhenti, tetapi dia segera menunjukkan senyuman, dan kemudian berkata, "Itu hanya kepalan tangan dan kaki bersulam, dan kamu menggunakannya untuk menakut-nakuti saya. Saya tidak mengatur keamanan di lantai 2, bukankah saya ingin membingungkan Anda? Apakah Anda pikir pukulan dan tendangan Anda sekuat obat saya?" Ketika Huang San baru saja selesai berbicara, wajah Bao Wen tiba-tiba menjadi pucat, sangat pucat, dan kemudian tubuhnya sedikit bergetar, dan dia tampak sedikit tidak berdaya. Bao Wen melirik setengah gelas anggur merah di atas meja, dan langsung mengerti apa. Dia tiba-tiba kehilangan wajahnya, dan berkata dengan marah, "Kamu, Huang San, kamu sangat berani. Kamu benar-benar memberiku." Huang San tertawa dan bergegas menuju Bao Wen. Bao Wen mengangkat tangannya dan berkata tusuk Huang San dengan pisau, dan kemudian ingin lari ke pintu.
Namun sebelum menusuk Huang San, pisaunya jatuh ke tanah. Lalu tubuh Bao Wen lemas, dan dia ambruk di sofa. Bao Wen tidak pusing. Dia berteriak dengan marah. Ayo, bantu aku. Huang San mencibir, dan berkata, berteriak lebih keras. Semakin keras aku merasa, semakin baik perasaanmu. Berteriaklah, dan tidak ada yang akan melakukannya datang untuk menyelamatkanmu. Setelah berbicara, Huang San menyerangnya. Bagaimanapun, dia adalah istriku, dan aku merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatiku. Pada akhirnya, saya berteriak dengan marah, siapa bilang tidak ada siapa-siapa, lepaskan saya. Kemudian saya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Bab 7 bekerja. Siapa bilang tidak ada siapa-siapa, biarkan aku pergi. Saya telah menikah dengan Bao Wen selama 2 bulan, dan ini adalah pertama kalinya saya berbicara. Selain simpanan amarah saya, suara saya menjadi rendah dan serak, yang seharusnya terdengar sangat istimewa. Dan alasan mengapa saya agresif ketika saya pertama kali muncul bukan karena saya menjadi gemuk ketika saya benar-benar memakai topeng. Saya melakukan gerakan berbahaya, dan saya harus melakukannya karena saya harus menggunakan aura saya untuk menekannya sesegera mungkin. Ketika saya datang, membuatnya tertegun hentikan, sehingga saya memiliki kesempatan. Bahkan seluruh tubuh saya gemetar karena gugup saat itu. Benar saja, Huang San tiba-tiba tertegun. Dia menoleh untuk menatapku. Dia lupa berbicara, dan hanya membuka mulutnya sedikit. Tapi saya memanfaatkan kesempatan ini, mengambil botol anggur merah di atas meja, dan membantingnya ke kepala Huang San tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan teredam, saya menghancurkan botol anggur, dan Huang San mendengus kesakitan, lalu jatuh ke tanah, mencengkeram kepalanya erat-erat, darah menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, saya benar-benar tercengang. Darah menyengat mata saya dan membuat saya ketakutan. Huang San tidak akan dipukuli sampai mati oleh saya, bukan? Aku tidak peduli lagi. Jadi aku segera menghampiri dan memeluk Bao Wen yang kebingungan, menggendongnya di punggungku, dan bergegas turun. Segera saya turun. Untungnya, gerakan di lantai atas tidak menarik perhatian semua orang, jadi saya lari keluar dari bar dalam satu tarikan napas. Setelah bergegas keluar dari bar, saya masih berlari sepanjang jalan. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan saat itu, saya hanya berlari. Baru setelah saya berlari sejauh beberapa mil, seluruh tubuh saya bermandikan keringat sehingga saya secara bertahap kehilangan kekuatan dan merasa kaki saya lemah dan saya hampir tidak bisa berdiri. Pada saat ini, Bao Wen tiba-tiba berjuang di punggungku, dan bertanya, kamu menyelamatkanku, siapa kamu? Aku tutup mulut secara naluriah, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak tahu siapa aku. Kesunyianku akan menimbulkan kecurigaannya, karena saya sudah berbicara sebelumnya. Jadi saya langsung berkata dengan suara rendah, tidak masalah siapa saya, selama Anda baik-baik saja. Mendengar apa yang saya katakan, Bao Wen jelas terkejut. Saya mendengarnya menelan, mungkin mencoba mengatakan sesuatu, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya baru saja datang ke taman saat ini, dan saya kelelahan, jadi saya menemukan bangku dan meletakkannya. Saya melihat Bao Wen hampir pulih, jadi saya berbalik dan pergi. Hanya 2 langkah lagi, Bao Wen tiba-tiba menghentikan saya, dan dia berkata, tunggu sebentar, saya, Bao Wen, tidak pernah berutang budi kepada siapapun. Anda menyelamatkan saya, bagaimana Anda ingin saya membayar Anda? Biarkan dia benar-benar menjadi istriku. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Begitu aku melepas topengnya, aku tidak lagi misterius, dan apa yang menungguku adalah omelan dan pukulan. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus pergi, tetapi dalam pandangannya, dia mungkin berpikir bahwa saya sangat kedinginan. Saya mengambil 2 langkah lagi, tetapi dia menghentikan saya lagi dan berkata, sepertinya Anda tidak perlu saya melaporkan kembali. Jadi bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Saya sangat berterima kasih kepada Anda, dan saya ingin mengingat nama Anda. Bao Wen tidak menyukai pria, tetapi saat ini dia mengatakan beberapa patah kata kepada seorang pria, dan dia ingin tahu nama pria itu. Jelas saya menyelamatkannya kali ini hari ini, dan itu benar-benar menyentuh hatinya. Tapi ini normal. Di saat tak berdaya itu, pahlawan seperti pangeran tampan muncul untuk menyelamatkannya, mengenakan topeng dan penuh misteri. Apapun yang terjadi padanya, dia akan mengalami fluktuasi psikologis. Saya hanya berhenti dan menoleh untuk melihat Bao Wen. Saya menahan emosi saya, menunjuk ke wajah saya, dan mengucapkan 2 kata dengan suara serak, Joker. Setelah saya selesai berbicara, saya benar-benar mengabaikannya dan pergi dengan cepat. Setelah berangkat, saya langsung memanggil taksi dan bergegas pulang secepat mungkin, menyembunyikan baju dan masker yang saya pakai hari ini. Kemudian saya berbaring di lantai, tetapi saya tidak bisa tidur. Jantung saya berdebar kencang, dan saya berpikir dengan liar, jika Huang San terbunuh atau terluka parah, apakah saya akan ditemukan? Dan Bao Wen belum kembali, yang membuatku sedikit khawatir. Dia tidak akan mengalami kecelakaan lagi, kan? Untungnya, dia kembali setelah jam 3 malam, dan Su Ruoshui kembali bersamanya.
Bao Wen jelas tidak mengharapkan saya menjadi orang yang menyelamatkannya sama sekali. Dan sikapnya terhadap saya menjadi lebih buruk. Dan dia menendang saya hingga bangun seperti anjing. Dan menyuruh saya berguling ke bawah dan jatuh ke lantai. Saya dengan patuh turun. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, saya diam-diam naik ke atas lagi. Saya ingin mendengar apa yang terjadi sekarang. Bagaimana kabar Huang San? Dan saya pikir mereka akan membicarakannya. Segera setelah saya menempelkan telinga saya di pintu, saya mendengar Bao Wen berkata dengan marah, Huang San ini terlalu berani menggunakan Anda untuk membohongi saya. Jika dia berani melakukan hal seperti itu kepada saya akan membuatnya membayar harga. Untukmu, biarkan aku menyelesaikannya. Xiao Sui bersenandung, dan kemudian bertanya kepada Bao Wen, Wen, siapa yang menyelamatkanmu? Bao Wen terdiam beberapa saat, dan berkata, saya tidak tahu siapa dia. Dia memakai topeng dan terlihat sangat misterius. Xiao Sui terus bertanya, mungkinkah seseorang yang mengagumi Anda? Anda tidak bisa katakan sama sekali siapa dia. Bao Wen berkata dengan nada menyesal, mungkin tidak. Mungkin dia kebetulan bertemu dengannya. Dia sama sekali tidak tertarik padaku, dan dia bahkan tidak mau memberitahuku namanya. Tiba-tiba, Xiao Sui menggunakan dia berkata dengan nada cemburu, Wen, kamu tidak pernah berbicara lebih banyak tentang pria. Apakah kamu tidak memikirkan pria yang menyelamatkanmu? Bao Wen segera mendengus dan berkata, Xiao Sui, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya berterima kasih padanya. Aku hanya memilikimu di hatiku. Setelah selesai berbicara, Bao Wen menambahkan, tapi pria ini memang memberiku perasaan yang berbeda. Aku tidak membencinya seperti pria lain. Aku sangat suka baunya. Rasanya seperti milikku. Xiao Sui buru-buru bertanya pada Bao Wen, seperti apa dia? Bao Wen terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan, ini seperti ayahku. Meski aku belum pernah bertemu dengannya, tapi aku akan merasa aman. Mendengar ini, aku terkejut. Kupikir aku adalah suamimu, bukan ayahmu. Tapi mendengarkan nada Bao Wen, dia sepertinya tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal. Tidak heran kepribadiannya juga sangat aneh. Selanjutnya setelah mereka berdua berhenti membicarakan topik ini, seolah-olah mereka akan tidur. Jadi saya tidak tinggal lebih lama lagi, dan turun. Secara langsung. Malam itu saya tidak tertidur sampai setelah jam 4 pagi. Tetapi ketika saya bangun, sudah siang, dan Bao Wen dan Xiao Sui sudah pergi. Saya makan siang dengan santai, dan tinggal di rumah dengan jujur, tidak berani pergi kemana-mana, dan saya terus memikirkan Huang San di benak saya. Bagaimana kabar Huang San sekarang? Apakah dia dirawat di rumah sakit? Sudahkah Anda menelepon polisi? Tanda tanya muncul di hati saya satu demi satu, membuat saya sedikit kehabisan napas. Dan setiap kali saya mendengar suara sirene yang datang dari luar jendela, hati saya akan naik ke tenggorokan, karena takut seseorang akan datang untuk menangkap saya. Dengan cara ini, saya begadang sepanjang sore kesakitan. Pada malam hari, saya tidak bisa duduk diam, jadi saya mengganti pakaian saya dan pergi ke bar dengan tenang. Saya memasuki bar berpura-pura menjadi pelanggan dan memesan 2 botol yang termurah bir. Meski begitu, harganya puluhan dolar, lalu saya duduk di sudut lantai 1. Saya mengamati diam-diam untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa tidak ada yang menyebutkan pemukulan Huang San, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perlahan-lahan saya menghela nafas lega. Saya pikir Huang San mungkin menderita karena bodoh. Dia tidak berani membuat masalah besar tentang hal semacam ini yang akan merusak reputasi bar. Selain itu, Bao Wen mungkin juga menemukan seseorang untuk berbicara dengan Huang San, jadi masalah ini mungkin sudah selesai. Sekarang suasana hati saya jauh lebih baik, dan setelah menghabiskan 2 botol bir, saya siap untuk pergi. Tetapi ketika saya akan pergi, saya menemukan bahwa ada iklan pekerjaan di bar, dan bar tersebut sedang merekrut orang, termasuk petugas kebersihan, pelayan, dan hubungan masyarakat. Saya punya ide, berpikir bahwa saya telah mencari pekerjaan, dan alangkah baiknya jika saya dapat menemukannya di sini. Lagi pula, untuk anak pedesaan seperti saya, tempat seperti ini dapat dengan cepat memungkinkan saya untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dan mengembangkan kontak. Karena Bao Wen dan yang lainnya mungkin juga datang ke sini, untuk menghindari masalah, saya melamar pekerjaan dengan berpura-pura menjadi orang bisu tuli, yang memiliki pengaruh besar pada saya. Selama wawancara, mereka melihat saya tidak dapat berbicara, jadi mereka membiarkan saya pergi. Tetapi pada akhirnya ada seorang wanita muda yang terlihat seperti seorang manajer. Dia mengatakan bahwa saya cukup baik dalam setiap aspek kecuali bisu tuli. Jadi dia menjaga saya dan terutama bertanggung jawab atas sanitasi, yaitu membersihkan dan membersihkan kekacauan. Tentu gajinya juga sangat rendah, hanya 15.000 sebulan. Tetapi dengan uang yang diberikan Bao Wen kepada saya, hampir 5.000 sebulan, dan saya masih sangat puas. Setelah berhasil memasuki bar yang sebenarnya untuk bekerja, hidup saya menjadi jauh lebih memuaskan sekaligus. Saya harus sibuk sampai jam 2 atau 3 pagi sebelum pulang. Dan karena saya cacat, mereka tidak terlalu memperlakukan saya. Beberapa pelayan cukup menggertak dan sering meminta saya untuk membantu mereka bekerja.
Tetapi saya tidak peduli. Aku bisa menanggung semuanya. Adapun Bowen, dia hanya melihat saya kembali terlambat sekali, dan bertanya dengan santai mengapa saya pergi ke sana. Saya berkata bahwa saya mendapatkan pekerjaan, bekerja shift malam, dan pulang sangat larut setiap hari. Tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia seharusnya bahagia dan pendiam. Melalui bekerja dengan warna aslinya, saya juga mengetahui bahwa Huang San baik-baik saja. Dia tidak mengejar masalah ini, dan Sur Woshui tidak bernyanyi di sini lagi. Sekarang setelah masalah selesai, saya harus mengatakan bahwa istri saya cukup mampu. Apa yang tidak saya duga adalah terjadi sesuatu yang benar-benar mengubah hubungan ibu anak antara saya dan Chen Ya dan Bao Wen hanya karena saya memasuki pekerjaan yang sebenarnya. Malam itu, setelah jam 11 malam itu, saya baru saja membersihkan kamar pribadi, dan manajer, Bibi Sue, tiba-tiba memanggil beberapa laki-laki kami pelayan. Bibi Sue adalah manajer yang menahan saya di sana hari itu. Saya sangat berterima kasih padanya, jadi saya memiliki kesan yang baik padanya. Tapi dia sepertinya tidak bertanggung jawab atas bar kita. Ada juga area VIP pribadi di lantai 3 dan 4. Ada KTV di sana. Bagaimanapun, itu sangat mewah. Hanya orang kaya yang akan menghabiskan waktu di sana. Bibi Sue adalah manajer di sana. Setelah memanggil pelayan pria kami bersama, Bibi Sue memberitahu kami bahwa tidak ada cukup humas pria di area VIP di lantai atas. Dan hari ini klien besar yang suka mengadakan pertunjukan baru saja datang dan membutuhkan banyak humas pria untuk dia pilih. Jadi mari kita atasi sementara. Apalagi cara klien besar ini memilih PR cukup istimewa, bukan berdasarkan wajah, tapi tubuh dan temperamen. Bahkan sedikit keberuntungan. Dia suka perasaan yang tidak diketahui. Jadi dia suka membiarkan banyak pria humas memakai topeng dan menyembunyikan wajah mereka untuk orang lain pilih. Dan lepas topeng hanya saat bermain dengan Anda di akhir. Untuk humas pria, saya pernah mendengarnya ketika saya bekerja di lingkungan ini. Tidak hanya menyanyi dan bermain, tetapi juga untuk menemani klien. Saya tidak dapat menerima hal semacam ini. Jadi saya menggelengkan kepala sendirian untuk ungkapkan penolakan saya. Tetapi Bibi Sue mengatakan bahwa kami pelayan gelombang pertama terutama untuk mengumpulkan jumlah orang, mendukung tempat tersebut, dan akhirnya membiarkan layanan hubungan masyarakat profesional itu. Jadi saya mengikuti semua orang ke area VIP di lantai atas. Kami pertama kali bertemu dengan beberapa humas pria profesional dan membentuk tim yang terdiri dari sekitar 20 orang. Akhirnya, kami masing-masing memakai topeng. Saat itu, saya sangat mengagumi imajinasi Clubhouse. Topengnya ternyata topeng binatang. Saya memilih topeng anjing karena saya bertanya-tanya bagaimana para tamu bisa memilih anjing. Saya yakin saya aman dan tidak akan dipilih. Kemudian kami pergi ke kotak tamu. Dan ketika saya melihat para tamu di dalam kotak, saya benar-benar tercengang. Saat itu, saya sangat ketakutan sehingga saya hampir berbalik dan lari. Karena total ada 2 tamu. Dan salah satunya adalah Chen Ya. Tetapi pada akhirnya saya menjadi tenang dan tidak bersuara. Dan pada saat yang sama diam-diam bersukacita di hati saya, berkat fakta bahwa saya memakai topeng. Lalu aku melihat mereka. Chen Ya tidak lagi mengenakan congsam hari ini, melainkan gaun ungu berongga, yang sangat ramping dan membuatnya tampak lebih muda. Orang yang tidak mengenalnya pasti akan mengira dia berumur 30 tahun. Yang bersama Chen Ya juga seorang wanita yang terlihat berusia 30-an, dan dia juga terawat dengan baik. Namun, dia tidak secantik Chen Ya, tapi dia tidak buruk, memberi orang perasaan yang sangat menawan. Kami berdiri di sana, seperti barang-barang di rak, membiarkan dia memilih. Chen Ya masih terlihat agak asing. Matanya hanya menjauh dari kami untuk beberapa saat, seolah dia tidak terlalu malu untuk mengamati. Bab 8 terungkap. Dan wanita lainnya sangat santai. Dia melihat kami satu persatu. Saya terus berkata dalam hati, jangan pilih saya, jangan pilih saya. Saya terlalu takut untuk bergerak karena takut menarik perhatian mereka. Dan wanita itu dengan cepat tersenyum dan berkata kepada Chen Ya, saudari Ya, jangan malu-malu. Kamu harus terbuka ketika kamu datang ke sini untuk bermain. Ayo. Mari kita pilih masing-masing. Dan akhirnya lihat siapa yang memilih pria tampan itu. Bagaimana? Chen Ya berkata dengan sedikit malu. Saudari Yun, kamu pilih dulu. Aku bisa pilih satu. Segera saudari Yun ini memilih satu. Dia benar-benar seorang humas profesional. Sepertinya pelayan dan humas kita mereka temperamen berbeda. Dan sulit untuk memilih kami. Jadi saya lega. Tanpa diduga, pada saat ini, Chen Ya tiba-tiba menunjuk ke arah saya dan berkata, saya ingin anjing ini. Dia menginginkan anjing ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ya, Mei Yun tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa Chen Ya sangat pandai memilih orang, dan bahkan menjuluki saya seekor anjing. Chen Ya sedikit malu dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud demikian. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud anjing adalah topengnya. Dan saya benar-benar tercengang. Pikir saya, ini terlalu kebetulan, bukan? Tuhan, ini hanya mempermainkanku. Saya tanpa sadar bersiap untuk berbalik dan lari, tetapi Bibi Sue, yang membawa kami ke sini, berkata, kakak, maaf.
Tetapi penglihatan Anda benar-benar bagus, dan Anda langsung memilih yang paling istimewa dalam hubungan masyarakat kami. Meskipun humas kami sangat baik dalam semua aspek, dia bisu tuli. Jadi, saudari, apakah Anda yakin ingin memilih dia daripada yang lain? Ketika Bibi Sue menyebutkan bisu tuli, jantungku berdetak kencang. Berpikir bahwa saya takut bahwa saya akan terungkap. Tanpa diduga, Chen Ya menatapku, dan akhirnya mengangguk dengan tegas. Saya sangat panik, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa jika saya melarikan diri seperti ini, kemungkinan besar akan menyebabkan kecelakaan. Ketika saya menyadarinya, mereka sudah pergi, dan humas lainnya dan saya tinggal. Bibi Sue juga ada di sisiku. Dia mengetikkan kalimat kepadaku di ponselnya. Dia berkata bahwa aku akan menanganinya hari ini. Hadiahnya jauh di luar imajinasiku. Dan jika aku tidak setuju, Bos Huang tidak akan membiarkan saya pergi. Pada akhirnya, saya mengertakkan gigi dan memikirkannya. Mari kita tangani dulu. Bagaimanapun, saya tidak perlu berbicara, dan saya memakai topeng, dan saya akan mengambil kesempatan untuk bertindak nanti. Kemudian kami bernyanyi bersama. Tentu saja mereka bernyanyi, dan saya hanya menonton. Saya selalu duduk di samping Chen Ya dengan tenang, merasa sangat malu. Ini Ibu Bao Wen. Bagaimana kami bisa berakhir dalam situasi yang memalukan? Untungnya, Chen Ya sepertinya baru pertama kali ke tempat seperti ini. Dia tidak bisa melepaskannya, dan tidak menyentuhku, tapi sesekali menatapku. Tiba-tiba, Mei Yun berkata kepada Chen Ya, "Kakak ya, jangan malu. Toh kamu masih lajang. Jadi kamu tidak perlu memiliki tekanan psikologis. Lepaskan dan mainkan ah. Bagaimana kalau kita biarkan mereka melepas topeng mereka sekarang dan lihat siapa di antara kita yang lebih tampan?" Chen Ya mengangguk, dan aku sangat takut akan melarikan diri. Tapi aku merasa bahwa jika saya melarikan diri hari ini, saya pasti akan kehilangan pekerjaan. Ini adalah hari yang sia-sia, jadi saya ragu-ragu. Dan humas lainnya melepas topengnya dengan sangat cepat. Dia sangat tampan, tapi wajahnya jelas sudah selesai. Kemudian giliran saya untuk melepas topeng, tetapi saya pura-pura tidak mendengar dan tidak melepasnya. Chen Ya menunjuk ke wajah saya dan memberi isyarat agar saya melepas topeng. Hati saya kejam, dan saya langsung menggelengkan kepala. Sekarang saudari Yun tidak senang. Dia langsung menunjuk ke arahku dan berkata dengan marah, "Bagaimana kamu melayani sebagai petugas humas? Kamu harus memakai topeng anjing ini. Mungkinkah kamu benar-benar berwajah anjing? Topeng itu bahkan tidak terlihat seperti anjing. Berani melepasnya." Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa saya tidak dapat mendengar, dan kemudian dia berinisiatif untuk membantu saya melepas topeng. Tepat ketika saya hendak melawan, Chen Ya tiba-tiba berkata, "Saudari Yun, lupakan saja. Jangan mempersulit dia jika dia tidak mau." Saya juga berpikir lebih baik tidak mengambilnya, jadi saya bisa merasa lebih baik. Aku tidak bisa melihat penampilannya. Lagi pula, ini bukan tekanan yang besar. Ini pertama kalinya bagiku. Yun Mei melepaskanku, dan tiba-tiba aku mengembangkan kesan yang luar biasa pada Chen Ya. Meskipun wanita ini kuat di rumah, dia tampaknya cukup baik sekarang empati. Kemudian Chen Ya minum, dan saya adalah seorang humas, jadi saya segera bekerja sama dengannya untuk minum. Segera kami menghabiskan setengah botol anggur asing, dan kali ini Yun Mei membawa humas ke sebuah ruangan di dalam kotak. Meskipun efek insulasi suaranya bagus, saya masih bisa mendengar suaranya secara samar-samar, yang membuat Chen Ya dan saya sangat malu, jadi kami harus minum tanpa henti. Saya jarang minum alkohol sebelumnya, jadi saya segera menjadi sedikit pusing, dan Chen Ya jelas sedikit berlebihan, wajahnya memerah. Kemudian, Chen Ya berdiri dengan lengan melingkari pinggangku, dan membawaku ke ruangan kecil lainnya. Hati saya hampir di tenggorokan, saya tidak tahu harus berbuat apa, saya ingin lari tetapi tidak ingin pergi. Segera, kami sampai di tepi tempat tidur, saya duduk, dan Chen Ya duduk dengan lembut di pangkuan saya. Aku ingin menjangkau dan mendorongnya pergi, tapi aku tidak berani. Pada akhirnya, hati saya menjadi kejam, dan saya mengatakan bahwa saya tetap memakai topeng, dan dia tidak meminta saya untuk melepas topengnya. Jika tidak berhasil, saya akan bekerja sama dengannya sekali. Meski ada rasa bersalah yang mendalam di hati saya merasa selama saya menyembunyikannya, ini mungkin rahasia saya selamanya. Tetapi pada saat ini, Chen Ya tiba-tiba mengangkat tangannya dan merobek topeng saya. Bab 9. Chen Ya benar-benar melepas topeng anjing saya, dan saya tertangkap basah, dan wajah saya terbuka di depan matanya. Saya benar-benar ketakutan dan tidak bereaksi sama sekali. Setelah melihat wajahku, Chen Ya jelas juga tertegun. Saya bertanya-tanya apakah dia mungkin hanya ingin melihat penampilan saya dan apakah itu sepadan, tetapi dia tidak pernah memikirkan siapa saya. Segera wajah Chen Ya, yang sudah harum dan sedikit memerah, berubah menjadi merah seluruhnya, seperti pantat monyet. Dia pergi sejenak, dan kemudian menyadari bahwa dia masih duduk di pangkuanku, dan segera berdiri. Pada saat ini, Chen Yachai mengangkat tangannya dan menamparkan wajahku dengan keras, mengutuk binatang. Setelah ditampar olehnya,
Saya tidak berniat melawan sama sekali. Saya takut dan malu. Saya langsung bersembunyi di tempat tidur, menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Dan Chen Ya dengan cepat melemparkan topeng itu kepadaku dan memintaku untuk memakainya, mungkin karena dia tidak ingin melihat wajahku dan membuatnya malu. Kemudian Chen Ya Chai memberitahu saya di ponsel, memberitahu saya untuk tidak menceritakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini, dan memberitahu saya untuk segera berhenti dari pekerjaan saya. Beraninya aku melawan Chen Ya, aku terus menganggukkan kepala. Dan Chen Ya dengan cepat mengepak pakaiannya dan keluar. Saya mendengarnya dan Mei Yun mengucapkan beberapa patah kata, mungkin karena mereka lelah bermain, lalu mereka pergi untuk check out dan pergi. Saya baru saja keluar dari kotak. Saya akan turun untuk minum, tetapi Bibi Sue menghentikan saya. Dia memberi saya 2.000 yuan, mengatakan bahwa saya melakukannya dengan baik, dan bertanya apakah saya tertarik melakukan ini. Saya sedikit tersanjung. Saya tidak menyangka konsumsinya begitu tinggi, dan uang masuk terlalu cepat. Tetapi meskipun saya iri, saya tidak ingin benar-benar melakukan ini. Jadi saya menggelengkan kepala dengan cepat, lalu turun ke bawah untuk minum anggur, yang merupakan pekerjaan saya yang sebenarnya. Saya gelisah sepanjang malam, dan saya sangat bingung. Saya bertanya-tanya apakah Chen Ya akan mengincar saya karena masalah ini. Jadi saya linglung saat bekerja, dan saya tidak sengaja memecahkan cangkir dan dimarahi. Tapi saya sudah lama terbiasa, karena ketidakmampuan saya untuk mendengar. Para pelayan ini sering memaki saya, dan terkadang mereka akan melampiaskan saya ketika ditegur oleh pelanggan, sehingga mereka tidak memperlakukan saya sebagai orang normal. Setelah pulang kerja pada pukul 2, saya ragu-ragu, dan akhirnya pulang, karena saya pikir Chen Ya tidak mungkin memberitahu Bao Wen tentang hal seperti itu. Tapi begitu saya memasuki rumah, saya melihat Chen Ya dan Bao Wen sedang duduk di sofa. Keduanya tampak buruk, seolah-olah mereka baru saja bertengkar. Aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan mengangguk dan tersenyum pada mereka. Tapi saat ini, Bao Wen bergegas ke arahku. Tanpa memberi saya waktu untuk bereaksi, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah saya. Ada suara garing. Meskipun Bao Wen memukul saya sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia memukul saya di depan Chen Ya. Saya merasa sangat terhina. Ditambah lagi, saya ditampar. Oleh Chen Ya sebelumnya saya merasa ibu dan anak ini benar-benar menginjak-injak harga diri saya. Saya menahan amarah saya dan bertanya kepada mereka mengapa mereka memukul saya dengan isyarat. Karena saya tidak begitu percaya bahwa Chen Ya memberitahu Bao Wen tentang hal itu. Bao Wen menendang saya lagi, dan memarahi saya, hal kotor yang tak tahu malu. Anda benar-benar mempermalukan saya di luar. Saya menahan diri dengan kuat dan menatap Bao Wen. Kemudian Bao Wen mengetikkannya untuk saya di ponselnya. Bis, apakah Anda bekerja sebagai humas di luar? Melihat apa yang dikatakan Bao Wen, saya tahu bahwa Chen Ya telah memberitahu Bao Wen tentang hal itu. Saya cukup terkejut pada saat itu, bertanya-tanya mengapa dia berani memberitahu Bao Wen. Bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk mengatakan itu ketika dia bertemu menantunya ketika dia pergi bermain. Tetapi saya segera menyadari bahwa Chen Ya pasti tidak mengatakan bahwa dia menelepon layanan tersebut. Dia harus mengatakan bahwa dia melihatnya secara kebetulan, atau dia menelepon dari seorang teman. Saya merasa ibu dan anak ini sangat aneh. Saat itu saya sangat ingin merobek wajah jelek mereka satu sama lain di depan mereka. Tapi saya tahu saya tidak bisa melakukan itu. Jadi saya mengetik di ponsel saya dan menjelaskan bahwa saya bukan humas laki-laki. Saya bilang saya hanya pelayan, dan saya baru saja ditarik untuk mengarang angka hari ini. Tetapi mereka sama sekali tidak mempercayai saya. Mereka mengatakan saya tergila-gila pada uang, melakukan hal yang begitu kotor. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menceraikan saya. Jika berita ini tersebar, mereka akan kehilangan muka. Saya ingin tahu jika salah satu dari Anda tidak normal dan yang lainnya mencari humas pria, mengapa Anda tidak merasa malu? Tapi saya tidak bisa membuat mereka kesal, karena dengan begitu mereka pasti akan mengizinkan saya mengembalikan uang hadiah, dan bahkan membuat saya putus asa. Jadi saya terus mengetik dan mengatakan bahwa saya bukan humas laki-laki. Saya mengatakan mereka dapat menyelidiki jika mereka tidak mempercayai saya, dan memohon mereka untuk memberi saya kesempatan. Baru saat itu Bao Wen menjambak rambut saya. Dia menginjak lutut belakang saya dan meminta saya untuk berlutut. Dia meminta saya untuk berlutut dan bersumpah kepada mereka bahwa saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Jadi dia akan terus menjadi suami dan istri dengan saya. Saya tahu dia tidak melakukan ini untuk menjaga saya. Dia takut ibunya akan membiarkan dia menemukan pria lagi. Dan di mana di dunia ini ada suami yang bisa dia kendalikan dengan mudah. Dia pasti enggan melepaskanku. Aku meluruskan kakiku, tapi tidak berlutut. Saya merasa ini adalah satu-satunya jejak martabat saya yang tersisa. Saya tidak boleh berlutut kepada ibu dan anak mereka. Begitu saya berlutut, saya mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Melihat saya menolak untuk berlutut, Bao Wen menarik rambut saya dengan keras, menekan kepala saya ke bawah, dan menginjak betis saya pada saat yang bersamaan. Tubuhku menjadi semakin bungkuk, dan aku akan didorong hingga berlutut olehnya. Dan Chen Ya juga berkata dengan dingin di samping saat ini, Tuli dan Bisu, mandul,
dan bahkan menjadi humas pria. Pria ini benar-benar tidak berguna. Xiao Wen, buang saja. Kali ini ibu mendukungmu. Chen, kata-kata yang menusuk hatiku seperti pisau tajam. Dan akhirnya, aku marah. Saya tidak memiliki kesalahan di mulutnya. Mereka semua dijebak oleh ibu dan anak mereka. Mengapa saya harus mengulanginya lagi dan lagi ketiga menanggung penghinaan ini? Didorong oleh amarah, saya tiba-tiba berdiri tegak. Dan dengan seluruh kekuatan saya menjatuhkan Bao Wen. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya bergegas keluar rumah dan menutup pintu dengan keras. Aku berlari dengan liar di jalan, meraung marah, dengan sembrono melampiaskan amarah di hatiku. Berlari dan berlari, saat seluruh tubuhku basah kuyup oleh keringat, perlahan-lahan aku menjadi tenang. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya impulsif hari ini, dan saya telah menahannya selama berhari-hari. Nyatanya, selama saya bertahan hari ini, bahkan jika saya tidak berlutut, dia mungkin tidak akan mempermalukan saya lagi. Karena Bao Wen jelas tidak nyata. Mereka benar-benar ingin saya pergi. Dan Chen Ya sebenarnya memiliki sesuatu di tangan saya. Jadi mereka tidak akan benar-benar mendorong saya ke jalan buntu. Hati saya sedikit kesal, tetapi keseluruhan orang itu jauh lebih santai. Jadi gagasan bahwa saya telah padam tepat saat ia bertunas meledak lagi. Sekarang setelah kami putus, saya tidak akan berhenti melakukan apapun. Jika Bao Wen benar-benar bisa hamil, saya mungkin akan mendapatkan kembali semua yang hilang dari ibu dan anak mereka. Jadi saya baru saja membeli sebotol obat. Saya berencana mencari kesempatan. Dan kemudian mari kita menjadi pasangan sejati. Tapi saya tidak memilih untuk melakukannya malam ini. Pasti tidak ada kesempatan malam ini. Jadi saya menghabiskan malam di luar. Saya tidak pergi bekerja keesokan harinya. Dan diam-diam saya pulang ke rumah setelah jam 10 malam. Rencana awal saya adalah meminta maaf kepada Bao Wen. Memintanya untuk memaafkan saya. Dan kemudian melakukannya secara diam-diam. Akhirnya, saya menemukan bahwa Bao Wen sedang mandi di kamar mandi. Dan hanya ada secangkir air matang yang baru dituangkan di atas meja samping tempat tidur. Saya tahu bahwa Bao Wen memiliki kebiasaan minum air setiap kali setelah mandi. Jadi saya menjadi kejam dan diam-diam memasukkan obat ke dalam air. Kemudian saya bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dan segera saya melihat Bao Wen keluar dari kamar mandi. Dia duduk di tepi tempat tidur, meneguk segelas air matang. Dan hatiku benar-benar tergantung di tenggorokanku. Apa efek obat ini? Aku merasa bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku khawatir Bao Wen juga bisa mendengarnya. Segera Bao Wen naik ke tempat tidur, dan pada awalnya cukup sunyi. Lambat laun, saya mendengar Bao Wen membolak-balik tempat tidur. Saya bertanya-tanya apakah efek obat itu mungkin muncul. Saya menekan kegembiraan di hati saya dan terus menahannya. Saya harus memastikan bahwa Bao Wen tidak sadar atau benar-benar di luar kendali sebelum keluar, karena saya tidak yakin aku bisa mengalahkannya. Akan buruk jika mereka bertarung. Waktu berlalu, dan ketika saya merasa tidak ada gerakan di tempat tidur, dan saya tidak tahu apakah Bao Wen pingsan, saya diam-diam merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Saya berdiri dan berdiri di tepi tempat tidur. Pada akhirnya saya tersedak air liur saya dan langsung mengulurkan tangan saya. Bab 10 air minum. Tangan saya semakin dekat dan dekat dengan tubuh Bao Wen. Saat itu, saya lupa bernapas. Datang. Akhirnya, tanganku menyentuh kulitnya. Pada saat itu seluruh tubuhku bergetar, dan tanpa sadar aku menarik tanganku. Dan Bao Wen masih berbaring tak bergerak di tempat tidur. Wajahnya tampak lebih merah dan kulitnya yang putih berangsur-angsur menjadi lebih merah. Dan suara napasnya yang semakin cepat menunjukkan bahwa dia telah sepenuhnya dikendalikan oleh obat-obatan. Saya juga menjadi lebih berani. Kali ini saya langsung meletakkan tangan saya di atasnya. Lalu saya menundukkan kepala dan mendekatinya. Tapi saat kepalaku terkubur, Bao Wen tiba-tiba bergerak. Dia menjatuhkanku dengan sangat cepat. Dan kemudian dia sepertinya mengeluarkan sesuatu dari bawah bantal. Saya agak bingung pada saat itu. Dan tanpa memberi saya waktu untuk bereaksi, Bao Wen membantingnya dengan keras pada saya. Awalnya saya mengira dia menusuk saya dengan pisau, tetapi segera saya mendengar suara, mendesis, seperti suara listrik. Kemudian tubuh saya tiba-tiba mati rasa, mata saya menjadi hitam, tubuh saya lemas, dan saya jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Pada detik terakhir sebelum saya pingsan, saya tahu saya sudah selesai. Saya bahkan merasa seperti akan mati. Saya kira Bao Wen menyetrum saya dengan tongkat listrik atau semacamnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama, ketika saya bangun dalam keadaan linglung. Seluruh tubuh saya masih sakit, kepala saya kacau, dan saya bahkan tidak bisa membuka mata. Aku baru saja akan menggelengkan kepalaku dengan keras untuk membangunkan diriku ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari telingaku. Itu suara Bao Wen. Saya hanya mendengar Bao Wen berkata, "Xiao Sui, tidak apa-apa. Anda tidak perlu datang ke sini. Kali ini benar-benar berkat pengingat Anda." Kemudian Suruo Shui tidak tahu harus berkata apa, dan Bao Wen melanjutkan, "Kamu benar. Saya tidak berharap Chen Ming, sampah ini, benar-benar menyakiti saya. Dia kembali hari ini dan memasukkan sesuatu ke dalam air saya.
Jika saya tidak mendengarkan Anda dan menyembunyikan tongkat listrik di bawah bantal saya mungkin jatuh ke tangannya hari ini. Setelah mendengar ini, saya menyadari bahwa Bao Wen telah menemukan saya sejak lama. Dia benar-benar meminum segelas air. Jadi reaksinya barusan nyata, tapi dia sangat berkemauan keras, dan akhirnya membuatku tertegun dengan tongkat listrik. Segera Bao Wen berkata ke telepon lagi, "Tidak, saya sudah menyelesaikannya sendiri. Xiao Sui, istirahatlah. Selamat malam." Setelah selesai berbicara, Bao Wen menutup telepon. Saya melihatnya menarik ikat pinggang dari meja samping tempat tidur dan berjalan ke arah saya dengan mata marah. Saya langsung panik. Bao Wen ingin benar. Dia mungkin akan memukul saya dengan ikat pinggang. Saya merasa tidak bisa lagi berpura-pura pusing. Jadi saya segera menggerakkan tubuh saya untuk mengingat. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya tidak bisa bergerak sama sekali. Saya diikat ke kursi. Tangan saya diikat ke belakang sandaran kursi. Dan kaki saya juga diikat ke kaki kursi. Jadi saya tidak bisa bergerak sama sekali. Firasat buruk muncul di hati saya. Jelas saya benar-benar membuat marah Bao Wen, yang tahu betapa gilanya dia. Jadi saya segera membuka mata, dan menatap Bao Wen, berpikir bahwa dia setidaknya akan menahan diri sedikit di depan saya. Segera Bao Wen mendatangi saya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat ikat pinggangnya dan membanting ke arah saya. Ikat pinggang ditarik langsung ke wajah saya, dan saya merasa jika saya ditarik, wajah saya pasti akan bengkak. Jadi saya segera menoleh ke samping karena ketakutan. Wajah saya lolos dari malapetaka, tetapi leher saya menderita. Rasa sakitnya panas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya merasa pembuluh darah di leher saya kejang. Jika saya berusaha lebih keras, pembuluh darah mungkin menyempit. Pecah. Aku memandang Bao Wen dengan ngeri, tetapi dia berkata dengan dingin, "Berani memukulku. Aku ingin kamu mati hari ini." Dadaku, kesemutan yang sama. Aku terus menggelengkan kepalaku padanya, mengoceh dan memohon belas kasihan. Tapi Bao Wen sama sekali tidak berniat melepaskanku. Dia mencambukku dengan ikat pinggang berulang kali, seperti hukuman kuno. Lambat laun, saya merasa basah kuyup di sekujur tubuh, keringat karena ketegangan dan rasa sakit, bercampur darah, dan membasahi pakaian saya. Dan setiap kali saya memukul Bao Wen akan menghina saya lagi, seperti binatang buas, kotor, sampah, dan tidak berguna. Dan kata-kata yang menyakiti saya keluar dari mulutnya, menyebabkan saya menderita pukulan ganda secara fisik dan mental. Saat itu, saya sangat ingin mengaum dan mengeluarkan suara, mengatakan kepadanya dengan lantang bahwa saya bukan bisu tuli. Saya tahu beberapa rahasianya yang teduh, dan menyuruhnya untuk berhenti. Tetapi saya menahan diri, karena begitu saya membuka mulut, dia tahu bahwa saya telah membohonginya. Tidak hanya dia tidak berhenti, dia bahkan mungkin akan memukuli saya sampai mati. Jadi saya mengertakkan gigi dan bertahan. Belakangan, saya bahkan tidak merasakan sakit lagi. Saya merasa banyak tempat di tubuh saya bengkak dan kulit saya mekar. Saya tidak bisa merasakan sakit lagi. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam, Bao Wen berhenti. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya, dan pakaian yang dikenakannya basah kuyup. Bao Wen segera memperhatikan pandangan saya. Dia menendang saya lagi, dan memberi saya kursi turun. Kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan ketika dia keluar, dia benar-benar mengikat mulut saya dengan selotip. Mungkin karena dia takut saya akan berteriak, meskipun saya bisu tuli. Jika saya berteriak, mungkin juga menarik perhatian tetangga. Akhirnya dia tertidur, dan saya akhirnya tertidur sambil berbaring di kursi dalam keadaan linglung. Ketika saya bangun keesokan harinya, sudah siang. Saya menggerakkan tubuh saya tanpa sadar, dan seluruh tubuh saya terasa mati rasa dan sakit. Saya hendak berdiri, dan kemudian saya menyadari bahwa saya masih terikat di kursi, dan kursi diikat ke kaki tempat tidur olehnya, jadi saya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Lihatlah Bao Wen lagi, dia tidak lagi di rumah. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hatiku. Berapa lama dia akan mengikatku? Wanita ini terlihat sangat cantik dan anggun. Mengapa dia begitu kejam? Itu benar. Saya akan menghukumnya. Tetapi dia memaksanya untuk melakukannya. Mengapa dia harus membalas dendam pada saya? Kemarahan di hati saya menjadi semakin intens. Tetapi pada akhirnya saya menjadi bola kempes. Karena saya tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Dan saya hanya bisa membiarkannya memukul dan memarahi saya. Dengan cara ini, saya diikat sepanjang waktu. Dan saya kesakitan, lapar, dan haus. Itu adalah saat yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Setelah akhirnya begadang di malam hari, saya berpikir bahwa Bao Wen pasti akan melepaskan saya ketika dia kembali. Lagi pula, jika masalah berlanjut, itu akan membunuh orang. Saya tidak pernah berpikir, dia benar-benar beracun. Dia tidak pulang malam ini. Dan ponsel saya berserakan di tanah, dan berdering beberapa kali. Saya tidak tahu siapa yang menelepon. Untuk jangka waktu tertentu, berdering lebih dari belasan kali berturut-turut. Ini memberi saya firasat buruk, karena itu sangat terlambat dengan begitu banyak panggilan. Pasti ada sesuatu yang mendesak mencari saya.
Dan saudara perempuan saya adalah seorang kerabat. Saya sangat takut sesuatu akan terjadi pada saudara perempuan saya. Saat itu, perasaan cemas dan tidak berdaya menghantam hatiku sangat dalam, dan benih kebencian tertanam di hatiku. Diam-diam aku bersumpah, jika aku, Chen Ming, dapat lolos dari malapetaka ini, di masa depan aku pasti akan membiarkan Bao Wen membayar 2 kali lipat harga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kemudian saya tidak tahu apakah saya pingsan karena kelaparan atau kesakitan, dan akhirnya saya kehilangan kesadaran. Dan ketika saya bangun, saya merasakan kedinginan di sekujur tubuh saya, dan kemudian saya menyadari bahwa tubuh saya penuh dengan air, dan seluruh tubuh saya basah kuyup. Segera saya melihat Bao Wen berdiri di depan saya memegang wastafel. Saya akan mati, tetapi dia benar-benar menuangkan air dingin ke saya hanya untuk membangunkan saya. Saat itu, mulut saya kering, dan saya tidak peduli dengan hal lain. Saya membuka mulut dan meminum air di wajah saya. Tapi Bao Wen memarahi saya dengan dingin. Anjing yang murahan. Bahkan minum air cuci kaki saya.